Silakan, Ci. Oke, semangat pagi semuanya. Jadi saya agak beda sedikit ya teman-teman ya. Jadi saya bukan tipe teori. Saya kali ini sesinya itu lebih ke personal development ya. Kita charge energi bersama, semangat bersama ya. Jadi saya harap saya ingin mengenal Anda, tapi karena ini Zoom, ya distance is not a barrier. Jadi distance itu artinya dimanapun Anda berada, ya itu tidak masalah. Tetapi saya berharap berinteraksi ya. Jadi berinteraksi artinya itu Anda ketik, oke? Jadi semakin Anda ketik itu ibarat api, ya bensin menambah bensin, maka luar biasa sekali ya. Jadi yang kita butuhkan saat ini adalah bagaimana kasih, sukacita, dan juga apa? Untuk melewati masa-masa begini perlu semangat ya. Jadi boleh saya tahu dulu sebelum saya sharing, karena saya tidak mau nanti sharingnya itu ke dinding ya. Boleh saya tahu siapa yang sudah hadir, coba ketik nama, dari kota mana ya. Apakah Anda ini semuanya hanya mau pengen tahu apakah ada penyintas ataupun ada yang lagi isoman, no problem. Kita satu keluarga. Coba dulu. Ya, Yanti dari Tangerang, semangat pagi. Ya, dari Liana Indah, wow, welcome. Dari Palem ya, dari Jakarta, semangat luar biasa. Siapa lagi nih? Balikpapan, oke. Dahsyat ya, jadi hidup ya teman-teman ya. Karena kalau jarinya pun sampai udah nggak bisa digerak itu luar biasa sekali, benar nggak? Hidup nggak ada, sudah kita nggak bisa keluar rumah, benar ya? Asing PPKM sana PPKM sini. Nah malah jari pun males. Jadi saya tadi agak flip sedikit sebelum saya sharing. Saya tipenya itu begitu ya. Jadi saya lihat tidak ada satu kamera pun yang on, artinya semuanya sembunyi, ya. Jadi yuk kita ini loh, ini saya tadi ketawa-ketawa, ini udah ibarat seperti apa ya, zamannya computerized semua, semuanya elektronik ya. Jadi biar sedikit ada kemanusiaan gitu ya. Bolehkah kameranya dihidupkan? Nanti Angga bisa lapor ke saya. Kalau misalnya gini, untuk semangat itu butuh effort ya teman-teman ya. Butuh effort. Kalau kita duduknya berbaring, otomatis kita maunya tidur ya. Kalau maunya tidur terus ya tidak ada semangat ya. Bagaimana kita bisa memberikan api semangat ini kepada saudara-saudara kita yang mungkin berjuang di sana? Yuk kita sepakat dulu. Kalau nanti Anda melihat ada yang duduknya sampai molor-molor itu ngeces gitu ya, langsung hey bangun. Oke, sudah ya. Saya cek dulu sebentar sebelum saya sharing karena nanti sharingnya itu ke dinding. Wah luar biasa, tepuk tangan dulu. Bagi yang benar-benar sudah hidupkan, ya luar biasa. Nggak masalah ya, Anda belum pakai celak pun nggak masalah. Yang penting natural dan happy ya. Jadi sedikit mengenai saya, nama saya dulunya itu dipanggil Annie Crown. Sekarang itu saya lebih memanggil nama saya Annie ataupun Annie Branson ya, seperti begitu ya. Jadi pertanyaan Angga tadi, bagaimana saya mengenal AFC ya? Betul. Boleh di-sharing juga, Ci. Oke, saya mengenal AFC itu sebenarnya tanpa sengaja dan juga pas lagi berkunjung. Saya sudah 20 tahun di perusahaan network marketing ya teman-teman, perusahaan yang cukup besar, tapi kita nggak mau menyebutnya nama ya. 20 tahun itu pengabdian yang luar biasa, hampir ibarat seperti AFC baru buka, 3 bulan setelah buka, saya sudah di perusahaan tersebut sampai besar ya, 20 tahun. Artinya dari zero akhirnya Indonesia di company tersebut menjadi nomor 1 ya. Dari beberapa orang saja yang bodoh-bodoh culun, saya pun pada saat itu depresi berat ya, mungkin ada udah dengar kisah saya dan depresi berat, nggak punya tujuan hidup ya, akhirnya itu dipertemukan dengan perusahaan tersebut, berjuang mimisan ya teman-teman ya. Tetapi di sana saya belajar membangun impian. Jadi impian itu harus sangat jelas. Jadi intinya gini loh, krisis untuk saya itu sudah seperti makanan biasa ya. Saya tidak mengerti pada dulunya itu kenapa saya harus melalui begitu banyak tantangan ya, dari satu krisis ke yang lain dan terus aja survive sehingga saya itu dan lebih kuat setelah itu. Teman-teman ingat waktu saya bergabung pada perusahaan lama itu juga lagi krisis di mana itu terjadi bakar-bakaran itu tahun 98 ada ya, yang di mana terjadi bunuh-bunuhan, bakar-bakaran itu di Jakarta ya. Itu pada saat itu akhir tahunnya saya bergabung, terus itu ada lagi pemilihan presiden, kerusuhan lagi ya. Jadi dari satu krisis yang lain, ternyata saya mendapati di satu sisi krisis selalu saja ada orang yang sukses ya.
Jadi tapi kebanyakan orang itu terpenjara di pikirannya karena mendengar berita ini itu sehingga mereka berpikir, waduh, ini lagi begini, habislah duniaku ya, aku tidak punya harapan lagi. Padahal kalau orang yang fokus gitu loh, tidak mau mendengar berita tersebut, maju juga ya, survive juga ya. Jadi intinya itu semua mengenai mindset dan Anda itu ada di komunitas mana, itu sangat penting sekali untuk menjaga pikiran, menjaga mata, telinga, dan hati Anda. Seperti begitu. Jadi, singkat cerita, saya sudah posisinya cukup tinggi, salah satu dari 59 tertinggi gitu ya. Jadi, pada saat itu saya merasa, saya lagi berkunjung ke Jakarta, ketemu adik saya. Saya ke Jakarta selalu tinggal di rumah adik saya, Emmy, dan luar biasa pinter. Seperti begini ya, jadi cheers. Apakah Anda double piston Anda, triple piston sudah ada? Ya, jadi ini saya adalah hasil dari produk ya, produk result, we are the brand. Jadi ingat saya juga penyintas, artinya saya survive COVID ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf, ini sudah menjadi kebiasaan saya. Jadi sebelum teman-teman bicara, yang punya produknya juga ikutin Cieni minum bareng. Ya, Saya ayo screenshot, nanti teman-teman, saya ini post di penting. Instagram nih. Ayo, nah ini Ayo yang punya produknya mana? benar-benar Ayo. karena ini penting. Double piston, Oh, triple udah ada dan satu. tambah lagi satu. Nih, saya sebutin namanya. Oh, Lion Army Elizabeth. Oke, sudah keluar. Nah, dahsyat ya teman-teman. Karena tujuan kita bukan jualan, kita itu hanya sharing supaya gitu loh, yang lagi ada ketakutan Reza, juga tuh ada ada Fani harapan. Setiono, Cheers. ada Siap. Rilham, ada Joe, ya. ada Febe, ada Davi, Yes. Ayo ada kita minum bersama Yankitan, dulu. wah, Cheers. semua. Ya, bagi di luar sana yang mungkin kebingungan, terus terpilih, dia klik yang masuk ke sini, mau tahu ada apa tentang do not fear, jangan takut, Anda tidak sendiri. Ya, jangan takut, Anda tidak sendiri. Ya, ada komunitas yang care, ya, ada AFC, ada triple piston. Kita cheers dulu ya. Cheers. Cheers. Oke, mantap. Saya nggak ikutan ya, saya nggak ada produknya, belum ke kantor, udah 2 minggu. No problem. Oke. Jadi adik saya tuh pinter sekali ya teman-teman. Katanya apalagi ini gitu ya. Saya bilang tolong jangan ajak-ajak saya. Saya sudah dikontrak, saya katakan itu. Posisi saya itu sudah tinggi sekali, jadi tidak boleh lagi ya join perusahaan apapun. Enggak lah kata gitu ya. Sini dibuka, ceret ya, masukkan ke mulut saya. Pada saat itu SOP 100 ya, saya pikir enak juga ya. Terus adik saya pinter sekali. Buku presentasi yang warna merah, dia flip ke bagian yang 660 juta ya, bukan karena saya mata duitan, tapi dia tahu banget kalau orang sudah di posisi itu nggak mungkin melirik ya. Saya nggak mau lihat, nggak boleh, pokoknya nggak mau tahu. Karena dia pinter naruh di kamar anaknya di mana saya menginap, nah di dekat kaca hias, mau tidak mau pagi ngelihat lagi, apa ini merah ya. Hari ketiga nggak ada kerja, ya udah saya baca-baca, terus melotot. Masa iya sih? Karena kami teman-teman itu dibayar setiap bulan. Artinya kita fight, kadang-kadang itu sampai nombok gitu ya. Maksudnya itu harus tutup poin ya. Kalau tidak tutup poin, kami tidak bisa mengambil bonusnya. Mau ratusan juta, 1 miliar pun kalau tidak tutup poin, minimal 25 juta, 30 juta, tidak bisa ngambil duit. Jadi otomatis, karena udah terbiasa 20 tahun, saya pikir, kenapa ini kok ada, ini dari mana maksudnya marketing plan dari luar angkasa atau gimana? Karena ya kalau saya itu kalau udah fokus satu perusahaan setia teman-teman ya, 20 tahun setia. Tidak pernah melirik yang lain ya. Kalau udah satu saya pilih, maka saya jatuh cinta seumur hidup seperti gitu ya. Nah, jadi tapi Tuhan berkehendak lain, benar nggak? Jadi saya baca, wow, kok bisa ya sehari apa ini? Pada saat itu hanya untuk mama, tetapi saya pikir karena saya baca juga brosurnya itu untuk anti-aging. Siapa sih yang nggak mau? Ada nggak di sini coba sambil mendengar ketik? Siapa yang tidak mau tua seperti saya? Ada nggak? Ketik dulu. Apakah mau semua tua? Nah, mama saya. Oh, itu Colin. Halo, Colin. Ya, Colin. Anak saya juga hadir ya, teman-teman. Ya, Desitan nggak mau tuh. Desi masih muda sih. Jadi kalau dulu alasan why, makanya itu Anda harus cari why. Kalau sampai hari ini Anda bisa
down, tidak bersemangat. Mungkin tujuan hidup Anda nggak jelas apa yang Anda inginkan. Dulu itu saya tahu benar ya di perusahaan lama itu, saya maunya itu bekerja dari rumah, punya kebebasan waktu, ya untuk menjadi ibu yang baik untuk anak saya pada saat itu masih usia 4 tahun ya teman-teman ya. Jadi saya benar-benar bekerja all out itu hanya untuk mendapatkan posisi. Karena gini, saya hanya lulusan SEMEA. Ya, mau muda terus ya. Oke, ada di sini yang juga hanya lulusan SMA seperti saya ketik dulu. Jadi jadi maksudnya pendidikan Anda tidak penting ya teman-teman. Untuk sukses itu harus punya passion. Ya, why-nya harus jelas. Why saya jelas. Saya pokoknya dalam 3 bulan, saya udah itu 6 bulan saya harus berhenti dari kerja. Kenapa? Karena saya liriknya begini. Nah, kebanyakan orang, kalau Anda itu masih kerja, misalnya gaji saya 6 juta nih, saya hanya berani berhenti dari pekerjaan itu kalau gaji saya itu misal income saya sudah 3 kali lipat. Saya mikir, waduh, kalau 3 kali lipat 18 juta, saya berani untuk resign dari pekerjaan saya. Dulu saya itu senior management di tipe-tipe seperti Giant, ya namanya Priceman dari Amrik. Saya oke, great, pendidikan terakhir luar biasa, setara SMA, great, Anda pasti jadi Bushido, teman-teman ya nih. Ini dia, saya walaupun saya belum Bushido, tetapi saya yakin saya pasti Bushido. Siapa yang yakin dulu? Siapa yang yakin bahwa Anda akan menjadi Bushido? Ya, Bushido itu ya ada juga mungkin Great Reza. Kemungkinan juga orang yang hadir di sini, kok apaan Bushido? Teman-teman, walaupun Anda hanya mau semangat ya, mungkin Anda di sini datang untuk semangatnya, Anda pengen tahu bagaimana menaklukkan ketakutan itu, kekhawatiran itu. Kedua, mungkin Anda mengatakan, saya hanya mau sehat, gimana caranya? Karena ini yang sharing CN itu juga penyintas, sudah survivor COVID ya. Tapi teman-teman gini loh, untuk mau sehat pun butuh duit nggak? Sepakat nggak teman-teman? Untuk kita mau sehat, kalau sampai kita ada yang terinfeksi, butuh duit nggak untuk berobat? Ya, butuh duit nggak untuk beli produk? Benar ya, kita butuh. Jadi kita nggak bisa namanya berpura-pura, oh I don't need money. Ya untuk saya bukan mata duitan. Tetapi saya bersyukur, saya kemarin baru sharing dengan Pak Niko. Pada saat Pak Niko tiba-tiba chat saya, Ci, kita trading yuk hari Senin. Waduh, last minute. Saya juga sharing, Pak, luar biasa sekali loh. Bersyukur banget saya ketemu dengan AFC, saya begitu ya. Karena bayangkan aja kalau saya di perusahaan lama. Bagaimana mau keluar, terus itu harus tutup poin. Uangnya terus berutang, berbunga-bunga lagi. Terus, gimana ya, tapi puji Tuhan banget di sini itu, walaupun kita melalui misalnya proses penyembuhan dari COVID, uang tetap masuk. Bukan berarti tiba-tiba uang jatuh dari langit, ada seseorang kerja ya. Kami pun tetap, nih, handphone jalan seperti begitu. Tetapi puji Tuhan dalam kondisi begini, teman-teman Anda harus tahu, di India banyak sekali gara-gara COVID ya, banyak orang fakir miskin, banyak banget sampai saya punya teman yang adalah Nabiyah pendeta dari India. Beliau itu selalu memberi makan ke banyak fakir miskin, jalanan orang tua yang gila ya, yang setengah gila juga ada, gila gara-gara nggak ada makanan, ada yang sampai mau menjual diri loh teman-teman. Ya di India sampai ada yang mau menjual diri hanya untuk makan. Jadi puji Tuhan banget melalui dari ya betul. Jadi wow, betul ya teman-temannya. Jadi dalam kondisi begini pun kita bisa menjadi berkat ya. Saya bisa kirim uang ke India, ke Kenya, orang-orang yang minta tolong, sampai mereka pun makan nggak punya duit, kos pun nggak bisa bayar. Nah coba ketik, Anda bersyukur nggak? Siapa yang bersyukur? Ada di AFC. Bersyukur nggak? Bersyukur loh. Jadi kalau kita bersyukur itu, look, kalau Anda mengatakan, saya nggak penting-penting lah jadi Bushido, teman-teman 660 juta Anda bisa nolong banyak orang loh, bener nggak? Jadi saya tipe-tipe kalau tim saya itu bilang, Ci, sudah waktunya Cici beli apa BMW, Mercy. Saya mah, mohon maaf, saya orangnya sederhana banget kalau Anda melihat saya ya. Kemana-mana pakai mobil tua, seperti itu ya. Saya nggak tipe-tipe, maksudnya gini, saya paham sih untuk kata ini branding. Tetapi di otak saya mikir gini loh, uangnya bukankah saya bisa nolong orang, bener nggak? Kalau saya habiskan uang 700 juta, 1 M itu bisa nolong berapa negara ya, yang lagi butuh duit, bener nggak? Yang butuh makan, bener nggak teman-teman? Jadi, aduh luar biasa banget ya. Di AFC itu betul ada yang mengatakan pelayanan ke daerah terpencil, puji Tuhan banget, bersyukur banget ya teman-teman. Jadi kita bisa jadi berkat untuk banyak orang, tapi kita harus sehat dulu.
Jadi kembali ke sharing tersebut itu, why saya jelas di sana, makanya cepat. Kalau why kita nggak jelas, kita terombang-ambing, begitu masalah datang, tumbang ya, seperti gitu ya. Jadi waktu saya Pak Diko saya tanya, Pak itu semua udah hebat-hebat, saya mau sharing apa ya? Anak milenial hebat, mereka juga udah punya maksudnya komunitas sendiri, semua sudah hebat-hebat sendiri, kata Pak Diko. Jadi sales juga naik, bener nggak? Jadi apa yang bisa saya bantu, kata Pak Niko, banyak yang tidak semangat, ada yang khawatir, ada yang takut. Apa yang ditakutin? Ada yang takut mati nggak di sini? Coba ketik. Yang jujur dulu. Ada yang takut mati? Yang takut mati ketik dulu. Saya jujur dulu. Ada nggak? Takut dong, bener ya. Tapi gini loh teman-teman. Nah kalau kita takut mati pun, suatu hari kita akan dipanggil. Nah daripada ketakutan terus, menurut saya bukankah kita perlu berbuah secepat mungkin, bener nggak? Justru kita harus, apapun itu, satu pintu ditutup, kalau saya tipenya, saya dobrak pintu lain. Ini pintu disekat nih, pintu yang kecil mana nih? Karena saya perlu berbuah, saya perlu nolong orang, bener nggak? Bener ya, kita semua memang takut dengan COVID. Tapi ketakutan itu jangan menjadi seperti momok. Gini loh teman-teman, takut itu bukan dari Tuhan, bener nggak? Gini, kita sama-sama dulu ya, sebelum ke PDT udah masuk nih. Coba, ada yang, coba, saya mau tanya nih. Coba ya, Anda respon nih ya. Takut itu berasal dari mana? Coba, ketik. Takut dari mana? Takut itu dari mana? Iblis. Takut itu dari, semua kau bilang iblis. Takut itu dari diri sendiri, betul? Nah, dari diri sendiri itu apa? Pikiran ya, bener kan? Bener nggak? Pikiran. Nah, pikiran itu, dan pikiran terucap di juga perkataan, betul? Saya takut. Betul ya? Pikiran jadi perkataan sehingga begitu diucapkan, ya. Nah, itu energi. Jadi dunia ini simple sekali. Hanya ada dua energi, positif dan negatif. Benar ya? Nah, apapun yang negatif itu akan melemahkan imunitas tubuh Anda. Khawatir, takut, ragu. Nah, pertanyaan saya gini, jawab ya. Takut bisa ditangkap nggak? Nah, seperti saya ini duduk di kursi, benar? Takut ini, kursi bisa dipegang, teman-teman. Kita sepakat dulu. Kursi ini bisa dipegang nggak? Kursi bisa dipegang? Bisa. Takut bisa dipegang nggak? Takut bisa dipegang? Ada yang bisa nangkep takut? Nggak bisa. Artinya apa? Ya, apapun yang berasal dari pikiran, bisa kita taklukkan dengan pikiran juga, benar nggak? Jadi bagaimana caranya? Ingat tadi saya ngomong tentang negatif dan positif, betul? Kalau pertanyaan saya, takut itu energi negatif atau positif? Coba, negatif, betul. Kalau energi negatif, betul? Kebanyakan orang meninggal bukan karena COVID-nya, tetapi karena ketakutan. Betul ya? Ketakutan, betul ya? Ketakutan itulah yang membunuh dia, panik seperti begitu. Nah, jadi pertanyaan saya, apa opposite dari takut? Takut kebalikannya adalah apa? Takut kebalikannya adalah apa? Berani. Ya, Anda di rumah masing-masing, coba katakan berani. Katakan saya berani. Coba katakan. Walaupun nggak kedengaran, coba saya berani. Ya, terus. Katakan saya berani, saya berani, saya berani. 10 kali, coba. Nah, setelah Anda ucapkan saya berani, pertanyaan saya, apa yang Anda rasakan? Coba jawab. Anda harus bisa merasakan, Anda waktu teriak, saya berani. Anda benar-benar harus tubuh jiwa mengatakan berani. Menjadi berani, menjadi positif. Apalagi Anda rasakan. Ada energi, betul nggak? Saya berani, betul nggak? Tiba-tiba ada kekuatan, benar nggak? Ada nggak? Ada yang merasakan begitu? Apa yang Anda rasakan? Energi positif. Nah, coba sekarang kita beralih lagi. Katakan begini. Saya takut. Coba. Katakan saya takut. Ulangi 10 kali. Sepenuh hati. Saya takut. Saya takut. Coba. Ya, coba. Katakan 10 kali. Kita benar-benar mau membedakan dulu nih antara positif dan negatif. Coba. Katakan
Ya, yang sudah katakan takut 10 kali, apa yang Anda rasakan? Anda nggak bisa mengatakan saya nggak mau ucapkan, ya. Intinya hanya lakukan itu karena Anda sudah tahu antidotnya, nggak masalah. Jadi kalau Anda tidak merasakan itu, bagaimana Anda bisa sharing ke orang lain? Anda nggak bisa, saya nggak mau ambil. Memang Anda cuma ucapkan, tetapi ingat, saya sedang mau sharing ke Anda, bagaimana sebuah apapun yang terjadi manusia begini, kita autopilot, teman-teman. Suka nggak suka, kalau Anda bilang saya nggak mau serap energi, energi negatif selalu ada di sekeliling kita, betul? Kita harus akui itu dulu. Nah, perbedaannya adalah kalau Anda lakukan exercise ini, Anda akan bisa membedakan yang sedang menyerang Anda itu adalah energi positif atau negatif, betul nggak? Kalau Anda nggak mau, berarti Anda tipe yang tidak ikut instruksi. Benar? Oke, tadi Enda mengatakan jadi takut, nggak bertenaga. Betul. Ada lagi yang merasakan perasaan lain? Nah, jadi semua teman-teman adalah mengenai keseimbangan. Ya, keseimbangan artinya apa? Setiap hari, Anda pagi hari, kalau tiba-tiba atau malam hari, tiba-tiba Anda merasa nggak enak, tiba-tiba bisa rasa khawatir, datang. Anda terus, caranya adalah kita tinggal, betul, kalau ada keraguan-keraguan, jadi susah mencari. Jadi Anda tinggal bertanya kepada diri sendiri, sekarang ini yang saya rasakan ini, perasaan saya ini apa ya? Ini energi apa ini? Oh, ini adalah takut, ini adalah ragu, ini adalah ketakutan, ini adalah kekhawatiran, ini adalah panik. Apa? Nah, kalau Anda sadari apa yang sedang menyerang pikiran dan perasaan Anda bisa berbalik. Oh iya ya, Anda tinggal autopilot, sekarang Anda didik diri Anda seperti saya sudah mendidik diri saya bertahun-tahun. Oh, ini panik. Nah, kebalikan dari panik apa, teman-teman? Kebalikan dari panik adalah apa? Ini adalah sebuah alat yang dimanapun bukan untuk bisnis, untuk Anda sendiri loh. Tenang, betul. Kebalikan dari panik adalah tenang. Katakan saya tenang. Begitu panik menyerang, katakan saya tenang. Tenanglah jiwaku, ya. Jadi ini yang saya selalu katakan ke anak-anak yang selalu ikut PD saya bertahun-tahun, PDT. Selalu katakan kalau ada sesuatu kepanikan datang, ketakutan, keraguan, kekhawatiran, ya, kesedihan, ucapan pertama keluar adalah tenanglah jiwaku. Coba katakan, tenanglah jiwaku. Coba Anda ketik dan katakan, diucap, tenanglah jiwaku, damailah hatiku. Coba katakan itu. Jadi sebelum kita masuk ke PDD pun, ini kalau Anda mengerti ini, puji Tuhan. Ya, you already got it. Tenanglah hatiku, tenanglah hatiku, damailah jiwaku. Nah, pertanyaan saya begitu Anda mengatakan itu mengetik, jadi gini, mengetik, mengatakan itu declare dengan ketik, otomatis Anda sudah in ya teman-teman ya. Setelah Anda katakan tenanglah jiwaku, damailah hatiku, Anda sebut itu sampai benar-benar Anda tenang, Anda damai. Nah, pertanyaan saya setelah mengucap itu dan mengetik, apa yang Anda rasakan sekarang? Apa yang Anda rasakan? Tenang, betul? Apa yang Anda rasakan sekarang? Plong, betul. Betul ya? Jadi intinya apapun yang terjadi sekeliling Anda, utamanya adalah tenang dulu. Dalam keadaan ujian, tenang, harus lega, betul. Pada saat keadaan tenang itulah, baru kita bisa apa? Maksimal. Mau emergency kek, ada keluarga yang sakit kek, ada tiba-tiba nggak bisa bernafas kek, yang penting kita tenang dulu, betul? Lebih kuat, bagus sekali. Jadi menjadi lebih kuat. Nah, dalam keadaan begitu, ingat itu, semua itu energi loh yang kita panggil itu. Ada sesuatu yang kita panggil ya. Jadi kalau Anda itu betul, kalau sudah tenang, otomatis Anda bisa lebih fokus ya. Jadi dalam keadaan apapun itu saja kuncinya. Ingat, kalau ada negatifnya pasti ada positifnya. Ya. Tadi udah melenceng-lenceng kemana-mana ini Angga. Kalau saya ada ngoceh ya, aduh, ini bisa 10 jam nggak habis nih. Kalian ngantuk nggak? Teman-teman nggak ada yang ngantuk Ci kalau udah Cieni tuh. Cieni itu nggak bikin ngantuk, bikin semangat ya. terus. Oke. Justru bahaya Ci kalau seger sampai pagi itu.
Besok tidur semua. Aduh, ya. Iya, jadi itu sangat penting kalau kita udah pahami itu. Sebenarnya kenapa? Jadi nanti kita akan masuk ya ke PDT-nya supaya nanti lebih oke lagi. Jadi teman-teman kalau saja kenapa orang bisa panik, bisa khawatir, bisa takut? Karena dari pagi sampai malam berita ini, sekian mati, betul nggak? Saya juga, kadang, bener nggak? Ini ada ini ya, jadi gitu ya. Tetapi bedanya apa? Begitu saya tahu, saya udah masuk ke energi negatif ini, saya setting setiap 3 jam. Ya, alarm, mengucap syukur Tuhan, apa nih? Wah, ini ketakutan nih. Aku serahkan semua. Waduh, pokoknya ini pikiran ini. Waduh, pokoknya lepas ini. Terima kasih Tuhan. Udah ya begitu. Waduh, dari ini pokoknya gini. Wah, tenanglah jiwaku, berdoa, ya, udah tenang lagi. Jadi, nah yang paling penting adalah bangun pagi, teman-teman. Benar ya? Kenapa katanya apa? Jam 6 pagi itu orang yang bangun pagi itu mengkomando harinya itu luar biasa. Sepanjang hari akan seperti itu. Deklarasi ya. Itu doa loh. Perkataan kita juga adalah doa. Coba kalau nggak percaya, setiap jam 6 pagi Anda bangun pagi mengatakan terima kasih Tuhan, aku masih hidup sehari lagi. Terima kasih Tuhan, hari ini aku masih bisa bernafas, masih bersama keluarga, masih konnichiwa tetap masuk gitu ya. Terus Anda katakan apapun berkat yang Tuhan berikan hari ini dari utara, selatan, barat, aku terima semuanya. Terima kasih untuk pelindunganmu. Terima kasih hari ini aku sehat, aku kuat, aku damai, aku tenang, aku bahagia. Wah, apapun aku lakukan semuanya sukses. Nah, pertanyaan saya, kalau udah ngomong begitu, apa perasaan Anda? Walaupun ini bukan jam 6 pagi. Kalau Anda mengatakan itu jam 6 pagi pada saat bangun, ketiduran begitu, apa yang Anda rasakan? Coba, ada yang bisa komentar. Kita mau tahu nih, berapa orang yang komentar, berapa orang yang masih belum tertidur. Damai sukacita, betul kan? Karena itu yang Anda ucapkan. Anda maunya apa hari ini? Saya maunya sukacita deh. Saya mau bahagia, saya mau happy, ya. Saya mau duit yang banyak, ya udah. Betul ya? Jadi kalau Anda pagi-pagi sudah ucapkan itu, nanti Anda bisa japri saya, beritahu saya apa yang terjadi. Pasti mujizat terjadi. Karena pagi-pagi kita udah setting sepanjang hari itu loh, apa yang kita inginkan. Betul nggak? Dan rahasianya jam 6 pagi itu ada katanya malaikat mana yang membawa berkat itu jam pagi. Ya, jam 6 kalau kita ketiduran setelah jam 6.30 ya nggak ada berkat, bener nggak? Jadi coba siapa yang komitmen bersama saya besok bangun lebih pagi jam 6, paling sedikit setengah jam, berucap 5 menit, mau tidur lagi. Siapa? Ayo. Ya, kita mau semangat kan? Iya, ya. Itu penting dulu, teman-teman. Kalau kita sudah happy, kita bahagia, ya, otomatis loh teman-teman. Kalau kita udah begitu, penyakit pun ya nggak bisa deket-deket, bener nggak? Karena otomatis itu kalau udah energi positif, yang negatif, sakit penyakit kan energi negatif, bener nggak? Bakalan kekebalan tubuh kita, imunitas kita lebih kuat. Nah, Anda tahu sewaktu saya apa maksudnya itu loh, positif itu beberapa bulan lalu ya habis acara besar, wah kaget ya teman-teman. Bayangkan kalau kita cuma semangat, Anda minum berapa saset kata Pak Niko, triple piston. Nah itu kan teori, betul nggak? Kalau udah kena, aduh, gimana caranya ya gitu ya. Saya juga sempat panik. Waduh, masa iya gitu ya? Tetapi ya memang nggak ada gejala, cuman mungkin demamnya sehari seperti gitu ya teman-teman. Tapi puji Tuhan banget itu berdoa sama Tuhan nih gimana nih? Tuhan berbicara ke hati saya. Oke, isoman ke hotel gitu. Cepet ketik ya, langsung saya book seperti begitu. Nah, puji Tuhan juga saya bersyukur ya di AFC ini satu seperti Bapak Rohani saya peka ya, kita ada orang-orang yang mendoakan kita. Saya bersyukur banyak sekali orang-orang yang sayang kepada saya. Pak Rohani saya udah ternyata peka diberitahu Tuhan tuh langsung tag saya, nih Branson gitu ya, tuh miss call. Ngapain miss call? Padahal memang saya lagi demam ya, saya bilang saya nggak enak badan. Karena Tuhan beritahu saya kamu positif. Iya, gitu. Langsung udah tahu didoakan, begitu didoakan langsung ya reda ya. Jadi teman-teman, ini produk memang sangat bagus tapi juga harus disertai doa juga teman-teman ya, karena waduh hanya Tuhan yang tahu, betul. Nah, setelah itu puji Tuhan tiba-tiba entah dari mana sudah waduh banyak sekali adik saya gimana kirim makanan ya. Terus saya juga punya tim, saya bersyukur, saya menangis ada yang nggak ada yang tahu. Teman sama saya tuh teman seperjuangan yang tadi penyintas, ada Junsien, ada
Meme, semuanya Jimmy, semua kita tuh kompak banget. Pada saat itu saya bingung, kok bisa ya semua leader saya itu kena semua. Kenapa Tuhan? Kenapa saya harus alami ini? Aduh, gimana ya nasib mereka? Kalau kita kan udah cukup besar penghasilannya, aduh gimana mereka ya gitu ya. Hari ini saya baru mengerti. Jadi, aduh banyak sekali ada tiba-tiba dari member itu loh, member saya, Ci, minum jahe dikirimin ya, Dina. Terus ada Rusagi, pantau saya setiap hari, Ci, gini-gini. Waduh, terus Pak Ernest lagi luar biasa teman-teman ya. Waduh, kita dipantau, masuk grup begitu. Benar-benar kata Pak Ernest, no one is left behind. Jadi saya mau mengatakan kepada Anda semua, you are not alone. Ya teman-teman, do not fear. Kenapa kita nggak perlu takut? Ya, apapun itu ternyata setelah saya alami, saya survive gitu ya, dan cepat kita happy semua. Kenapa? Karena gini, kasih ternyata teman-teman, kasih itu paling besar karena Tuhan itu adalah kasih. Orang-orang sekeliling Anda yang mengasihi Anda, bukan obatnya akan menyembuhkan Anda. Obat menolong, tetapi kalau di sekeliling Anda tidak ada orang yang peduli, itu lama sekali teman-teman ya. Jadi coba ketik ke hey sahabatku, coba ketik ya. Sahabatku, Anda coba lihat di list itu ada siapa, ketik nama 5 orang, Anda katakan sahabatku, engkau tidak sendiri. Ya, ketik nama mereka. Jadi misalnya Anda pilih pokoknya 5 orang, boleh 10 orang ketik. Sahabatku, jangan takut. Kamu tidak sendiri. We are AFC family. Katakan begitu. Ya, ya dari sana itu saya belajar, wah, saya aja baru mengalami begini, begitu banyak ya kasih sayang datang. Saya berterima kasih sekali ya. Luar biasa banget teman-teman ya. Jadi intinya, nah tadi kemarin saya bilang ke Pak Niko, Pak, luar biasa ya kemarin tuh sih sampai kenapa ya Tuhan kami yang kena duluan. Sekarang saya mengerti. Pada saat itu belum seperti begini ya, di mana banyak sekali yang tertular gitu ya teman-teman. Saya bersyukur hari ini punya pengetahuan sedikit. Jadi kita, kalau Anda sampai kena, jangan takut. Jangan kecewa, jangan marah. Ya, kenapa kok saya kena? Padahal saya nggak kemana-mana. Lah, memang Tuhan izinkan itu. Berarti apa? Kalau siapa yang sudah penyintas nih? Kalau kita udah survivor teman, kekuatan antibodi kita 10 kali lipat lebih kuat daripada di vaksin. Betul nggak? Puji Tuhan banget. Benar ya? Bukan berarti, oh ye, saya sudah penyintas. Langsung, ye, sesuka saya. Enggak. Tetapi Tuhan izinkan itu supaya saat Anda sudah melalui itu, dan kalau Anda pay forward, kalau Anda sudah ditolong, Anda diperduliin ya, jangan cuma diem. Kalau ada sekeliling Anda, tim Anda, saudara Anda, kita kembali untuk peduli kepada mereka. Benar nggak, teman-teman? Ya. Ya, jadi yes, katakan you are not alone. Ya, karena kita kalau udah ketemu nih pasti peluk-pelukan ya, karena nggak bisa pelukan, Anda tinggal tag mereka katakan you are not alone. Jangan takut. Kita lalui bersama-sama. Betul ya, teman-teman? Jadi ingat, nah hati yang gembira, yang tenang, yang damai ya. Jangan panik pada saat panik. Nah, saat aku tes dulu nih. Kalau panik datang, yang diucapkan apa nih? Katakan apa? Saat panik, takut, ragu, khawatir datang, apa yang perlu Anda katakan? Apa? Coba, saya mau lihat dulu. Nah, tenanglah jiwaku, damailah. Tenanglah jiwaku, damailah hatiku. Betul? Betul. Nah, dipraktekin ya. Dipraktekin. Kalau nanti Anda ketemu juga, bukan Anda, loh, temanku udah panik. Ingat nggak apa kata Cieni? Tenanglah jiwaku, damailah hatiku ya. Kalau Anda sudah berucap itu, otomatis tenang dan damai itu pasti akan datang ya. Angga sudah boleh ke topik nggak? Kalau nggak nanti jam 10 nggak siap-siap. Boleh, Ci. Boleh. Oke, teman-teman, ya. Anda siap? Kalau Anda siap dulu ya. Jadi gini, teman-teman, untuk training seperti ini namanya adalah transformational. Ini bukan teori. Jadi untuk transform pikiran Anda, siapa yang pernah naik sepeda? Kalau Anda naik sepeda, coba saya gitu, saya pernah naik sepeda. Siapa yang bisa naik sepeda? Kalau Anda misalnya 10 tahun yang lalu bersepeda, sekarang tidak bersepeda lagi. Masih bisa nggak bersepeda? Bisa ya. Jadi apa yang akan saya sharing kalau Anda fully present. Artinya apa fully present? Hadir sepenuhnya, bukan cuma badan, tubuh, jiwa, roh. Tubuh, jiwa, roh hadir sepenuhnya. Anda benar-benar fokus mendengar,
Anda mendengar, Anda berpartisipasi full, maka terjadi sesuatu di Anda ya. I promise you, mulai hari ini hidupmu tidak akan sama lagi, betul? Jadi kita sama-sama perhatian ya. Jadi ini judulnya simple, judulnya topiknya adalah Do Not Fear, You Are Not Alone. Kita start ya Angga, coba slide berikut. Fokus ya teman-teman. Ya, jadi ingat, Anda adalah apa yang Anda pikirkan ya. Pikirkan, otomatis Anda juga melakukan, betul nggak? Kalau Anda sudah berpikir begitu, otomatis Anda akan melakukan. Ya, jadi ingat, jangan autopilot. Kenapa? Karena setiap orang itu rata-rata autopilot. Kita otak kita itu seperti komputer, teman-teman. Suka nggak suka. Jadi autopilot, ya, dia akan mengulangi hal-hal yang sudah pernah dilakukan, ya. Jadi autopilot, misalnya kalau misalnya contoh nih, kita dilatih waktu kecil kan, ingat waktu kecil minta enggak, karena selama orang tua sering bilang enggak, otomatis kita lagi nyetir ada tangan terulur, minta dong, enggak, seperti gitu. Itu autopilot namanya ya. Tapi kita mulai belajar untuk apa? Untuk tidak autopilot, ya, harus cepat. Apa yang datang? Apa yang datang? Jadi selalu berinteraksi, selalu memilih. Saya memilih tidak, saya memilih iya, seperti begitu ya. Jadi kalau Anda sudah begitu udah auto, bukan auto lagi, tetapi Anda sudah otomatis bisa membalance pikiran Anda ya, seperti gitu. Oke, jadi apa yang sekarang ini setiap orang itu sebenarnya diciptakan untuk sukses ya. Tapi masalahnya sekarang gini, banyak sekali potensi diri itu tidak tercapai ya, ada penghalang. Yang penghalang itu adalah, nah ini nih pikiran, hati Anda nih yang kecewa, yang takut ya, yang marah, yang khawatir ya. Nah, itu yang penghalangnya. Ya, ketakutan Anda menghalangi Anda untuk bergerak seperti gitu, untuk mencapai potensi tertinggi ya, keraguan itu, kekhawatiran itu. Jadi hari ini kita fokusnya adalah Anda itu lebih aware ya. Sesi seperti begini supaya Anda aware, apa sih penghalangku? Oh, penghalangku itu adalah, aduh, pikiranku fokus ke COVID, parno gitu ya. Oke, singkirkan dulu. Ya COVID, tinggal ya kita tetap harus hati-hati, tetapi saya harus lebih semangat lagi. Karena gini, kita hidup di dunia ini cuma sebentar ya teman-teman. Kalau Anda terus sembunyi di rumah, nggak berani ngapa-ngapain, ya terus semua terbengkelalai ya, mau ngapain hidup, bener nggak? Nanti nyesel gitu loh. Ya tuh, bersyukur kita dikasih Tuhan itu perpanjangan waktu gitu, kita masih sehat, walaupun kita pernah misalnya pun positif, kita sekarang jadi penyintas. Berarti gini loh, Tuhan mengatakan, hey, sudahkah engkau berbuah? Siapa yang suka menolong orang? Coba. Yang suka menolong orang. Adakah yang hatinya itu ngau loh gitu loh, menolong orang lain? Coba katakan saya. Ada nggak? Tuh. Nah, untuk menolong orang itu berarti oksigen kan harus ke diri sendiri dulu, benar nggak? Kalau Anda tidak punya oksigen, Anda tidak bersemangat, ya Anda dikit-dikit takut. Bagaimana bisa menolong orang? Anggap aja ini war zone, benar nggak? Sekarang ini teman-teman suka nggak suka, seperti kemarin saya sudah beritakan ke anak-anak Februari, saya katakan kita harus belajar jadi survivor, terucap di mulut saya. Yang kemarin ikut bootcamp, saya bilang gini, kita di sini belajar, ibarat di hutan, kalau sampai itu terjadi, teman-teman suka nggak suka, kita harus belajar survive. Nah, inilah waktunya. Kalau Anda asik takut, gimana belajar jadi warrior? Ya, tuh saya lihat tuh banyak yang pakai nama Avengers, Superman, Wonder Woman. Benar nggak? Anda kalau pelajari semua semua dari warrior tersebut terjadi karena tekanan, betul nggak? Terjadi sesuatu ke mereka, betul, tidak bisa membiarkan. That's it. Kalau Anda tidak membiarkan saudara Anda susah, Anda harus bangkit, ya. Jangan cengeng, katakan ke 5 orang, katakan, sahabatku jangan lagi cengeng, ayo bangkit. Ya, jangan cengeng teman-teman. Kalau cengeng-cengeng terus, bagaimana kita bisa survive? Suka nggak suka, cara hidup kita sudah harus berubah, betul nggak? Kita harus temukan jalan. Nah, sekarang ini luar biasa ya. Kalau satu keluarga AFC ini, puji Tuhan udah dipersiapkan begitu. Tapi kita ya nggak bisa cuman terima bersih. Ayo kita sama-sama bangkit. Ayo ini otak ini kita pakai loh. Padahal ini otak ini luar biasa sekali. Kenapa otaknya dibiarkan tidur, betul nggak? Ya, kita harus bersatu. Ya, jangan saran saya ini mulai dari sekarang ini teman-teman, banyak sekali teman-teman luar di sana itu yang mungkin mentalnya nggak sekuat kita. Jadi kalau ada grup-grup pun itu ada apa-apa, share aja. Siapa mau ikut, biar mereka
dapat energi positif itu loh teman, benar nggak? Karena ya mungkin kita kuat, kita semua sel-sel naik, tapi bagaimana dengan orang yang mentalnya tidak sekuat itu? Ya, sharing is giving teman-teman, betul nggak? Sharing itu adalah kasih ya. Jadi dan juga kalau Anda misalnya ada masalah gitu ya di tim itu jangan diem ya. Kalau Anda tidak ngomong, bagaimana kita bisa tahu, benar nggak? Jadi kita harus unite sebagai satu keluarga AFC ya, bersama kita bisa melewati ini semua ya teman-teman. Oke, next slide Angga, thank you. Nah, tadi udah ya, belum apa-apa kita sudah break the ice. Tadi cuma mau cek ya bagaimana kondisi Anda semua. Nah, semua betul, semua ada di mindset kita. Betul ya? Oke. Nah, hello katakan gini, hello beautiful, hello handsome ya. Saya anggap semua yang hadir di sini semua beautiful dan handsome. Kenapa beautiful dan handsome? Kalau kita udah senyum, kita bahagia, kita tenang, pasti mukanya lebih handsome gitu ya, bener ya, lebih cakep ya daripada muka ditekuk, khawatir ya, itu mukanya udah nggak karuan, gitu nggak? Jadi semua baik-baik saja, ya. Hello beautiful and handsome, semuanya oke ya, semuanya sehat, iya. Amin ya, oke great. Nah tadi kita udah berkenalan ya, next slide, iya. Oke, coba ketik dulu berdasarkan daerah tadi udah. Sekarang udah ada yang udah konsumsi lebih dari 3 bulan, ketik udah berapa lama konsumsi. Suku dan Subarasi coba ketik berapa lama. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya yang ini. Nah, teman-teman, ini ibarat gini loh. Kalau kita berdoa itu Tuhan selalu pasti tanya, what do you want me to do for you? Betul nggak? Katakanlah ini energi positif. Katanya begitu ada terasa kasih, kasih itu adalah Tuhan, berarti Tuhan hadir bersama kita. Ya, artinya coba ketik apa yang benar-benar Anda inginkan, ya itu yang penting. Benar-benar apa sih yang Anda inginkan itu terjadi setelah ini? Apa sih yang Anda inginkan 2021 terjadi? Ketik, ayo. Ketik. Iya. Oke, great. Nah, membahagiakan keluarga. Nah, membahagiakan keluarga itu relatif loh. Artinya apa? Ci, saya mau membahagiakan keluargaku nggak punya, saya belum punya rumah. Maunya saya mau beli rumah nih untuk membahagiakan keluargaku. Nilai rumahnya senilai 1 M. Nah, terus dihitung, saya mau ada rumah ini dalam 3 tahun. Dimulai dari sekarang. Jadi kita bisa hitung dong, oh berarti posisi yang cocok untuk rumah yang 1 M itu dalam 3 tahun berarti dibagi 3 adalah 350 jutaan sebulan. Nah, posisi apa itu yang cocok? Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, baru Anda ngomong nanti ke direct sponsor Anda, ke leadernya, saya pokoknya mau beli rumah 1 M. Gimana caranya? Yang penting saya siap untuk bangkit lagi. Gitu ya teman-teman. Tapi hari ini kita kan nggak bicara tentang bisnis ya. Itu adalah kita harus tahu apa yang kita mau. Ya, kalau kita bersemangat ya teman-teman ya, otomatis ya punya rumah. Oke, great. Punya rumahnya kapan? Ditulis dulu Valen. Saya pengen punya rumah tahun sekian senilai ini gitu loh. Ya, kalau rame-rame begini, otomatis apinya besar, percayalah. Siapa yang percaya bahwa Anda punya malaikat pelindung? Ya, malaikat Anda itu mencatat. Itu seperti doa. Yang penting tidak ada penghalang, teman. Kok aku udah berdoa Tuhan nggak jawab? Ya karena itu. Ingat ya, iblis itu pinter banget. Ya, iblis itu nggak bisa mengganggu, tetapi yang diganggu itu pikiran kita dulu. Takut, ragu. Jadi waktu kita takut, ragu, khawatir, itu seperti pipa berkat kita itu loh, anugerah itu. Waduh, seperti terhalang gitu ya. Maksudnya pipanya itu tersumbat sehingga tuh nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau kita sudah ya, sudah plong begitu, apapun yang kita ucapkan itu ada kuasa gitu ya. Wah, luar biasa sekali ya, teman-teman. Betul, pasti bisa. Amin ya. Kalau Anda melihat teman-teman Anda ketik itu mau melunasi pinjaman, ketik amin dong, jangan pelit. Ya, jadi katakan amin, pasti bisa seperti gitu ya. Yes, punya rumah, betul. Nah, oke, jangan lupa nanti screenshot apa yang Anda tulis nanti lihat kembali ya. Itu luar biasa kepada kita declare dengan penuh kuasa, dengan sukacita teman-teman ya. Tidak ada penghalang, penghalangnya sudah dibebaskan, maka Anda lihat mujizat mulai terjadi ya. Nanti ingat untuk praktek apa yang saya katakan jam 6 pagi, setiap pagi. Kalau Anda lakukan itu, punya baby, ayo, ada yang mau punya bayi, amin ya. Ya berdoa, yuk bisa pasti terwujud, amin. Oke, luar biasa. Nah sekarang udah ya, berarti kita lanjut next.
Angga? Iya. Jadi teman-teman, oke, tadi saya udah shortcut ya, udah saya beritahu. Jadi ini ada video habis ini, videonya namanya video 1000 cermin. Tiap hari kita perlu bercermin. Sebelum ketemu orang bercermin, ini muka saya, muka jutek, muka khawatir, atau apa ya. Jadi ingat jam 6 pagi, besok praktek dulu. Kata gini, lukis harimu penuh dengan sukacita. Setiap pagi, apa yang Anda lukis itu, Anda bayangkan itu yang terjadi. Ya teman-teman ya. Kalau kita tidak, itu autopilot tiba-tiba udah baca berita tentang COVID ini itu. Jadi the rest of your life katanya itu adalah unwritten. Kita ada buku kehidupan, ya. Jadi oh ini takdir Tuhan. Nah Tuhan itu justru memberikan kita ini kertas kosong. Kamu tulis, kamu pilihannya A itu ada konsekuensinya, pilih B ada konsekuensinya, pilih C juga ada konsekuensinya. Apapun pilihanmu, ambil tanggung jawab penuh. Jadi apa sih yang Anda ini yang berlalu sudah berlalu. Ya, jangan lihat ke belakang lagi. Sekarang, oh kamu nggak tahu saya ini siapa? Saya begini-gini hebat, so what gitu loh. Mati tidak bawa duit, benar nggak? Mati tidak bawa rank, betul nggak? Jadi sekarang udah selesai, anggap aja kita mulai dari nol. Hari ini kita perlu bangkit lagi dari nol, teman-teman. Jadi Anda mau bagaimana sih kalau Tuhan memberikan kita sisa 4 tahun? Hanya sisa 10 tahun. Anda mau ngapain ya? Oh jangan berpikir, gua kan masih 20 tahun, berarti gua masih punya bisa hidup 50 tahun lagi. You never know, teman-teman. Jadi saya belajar hidup dan mati per hari. So what? Untuk achievement yang lalu sudah. Pokoknya hari selesai saya ulangi lagi. Dengan begitu apapun yang mau saya lakukan, saya mau makan apa, saya makan, nggak peduli. Saya mau ini, saya lakukan. Karena kenapa? Saya mau mengatakan I love you, saya lakukan. Saya teringat seseorang, saya mau menolong dia, saya lakukan. Supaya apa teman-teman? No regrets. Ya, aku pengen ngomong ke mama, aku sayang dia. Too late. Ya, bermalas-malas teman-teman ya. Jadi mulai dari nol teman-teman ya. Whatever it is, everything you want, start from today, declare per hari ya. The rest of your life, make sure you feel with wonderful things. Wonderful things kan yang sukacita. Aku pengen gini loh. Jangan lagi tiap hari COVID begini-gini. Memang COVID kita harus tetap siaga teman-teman. Tetapi we need to bangkit ya teman-teman ya. Ya apapun itu Anda tulis pasti terjadi. Tetapi Anda harus fokus. Oke kita sama-sama nonton video ini ya. Singkat banget. Yang sebelum itu video ya. Ya diklik itu video.
Oke, apa kabar semuanya? Nah, tadi videonya mengenai apa? Ada yang simak? Sebelum kita masuk ke video berikut, itu adalah apa? Cermin ya. Rumah cermin. Ada seekor kucing yang masuk. Kucing ini tersenyum. Ya, itu cermin mana dia ya, waktu tersenyum itu kan bukankah? Iya, bukankah itu semua cerminnya ikut senyum? Ya, jadi kalau semua apa yang kita terima itu bumerang, betul. Kalau kita mukanya begini ya, mukanya jutek ya, otomatis sekeliling kita juga akan bereaksi ya. Cermin itu adalah betul adalah cermin diri kita. Jadi kita selalu bercermin ya. Kalau kita setiap kali bercermin, wah sekarang saya bagaimana? Apakah saya lagi negatif atau positif ya? Hanya itu teman-teman. Kalau lagi negatif, segera pilih. Oh, saya lagi marah. Kebalikan dari marah adalah apa? Happy misalnya. Saya happy, saya bisa. Ya, lagi panik, saya tenang. Seperti gitu ya. Jadi belajar untuk apa? Cermin diri. Apa yang sedang terjadi ya, sehingga apapun yang sedang kita hadapi, kita bisa segera berbalik ke energi positif. Nah, ini next ya, video berikut yang mau dipraktekkan besok, kita sama-sama nonton. Silakan Angga. Bukan, ada video yang afirmasi yang ada anak-anak sebelum masuk ke ini. Ya, sebelumnya. I love. I'm capable. I love. I'm capable. I am enough. I am brave. I am kind. I am worthy. I am strong. I'm beautiful. It's going to be a great day. Oke, coba apa yang Anda simak dari video singkat ini? Itu afirmasinya. Apa yang dilakukan oleh anak ini? Apa yang Anda rasakan? Simple tapi powerful, betul. Ya. Betul, itu adalah deklarasi afirmasi ya. Berkata positif, terus ingat akhirnya today is going to be a great day. Dia itu sudah apa mengkomando harinya, mengatakan hari ini akan jadi hari yang luar biasa, maka hari itu akan jadi luar biasa. Semuanya lancar seperti begitu ya. Jadi kita memulai dengan afirmasi. Kalau afirmasi dilakukan pagi hari, maka sepanjang hari akan luar biasa. Oke, kita lanjut Angga. Jadi ada 4 rules ya. 4 rules yang sebenarnya saya sudah dari pertama udah ngomong, jadi ini akan cepat. Next, ada 4 rules untuk training hari ini, training sharing ya, coaching hari ini. 1, oke kita masuk. Ya, berarti have fun ya, 1 have fun. Jadi ada 4 nih, 1 adalah have fun ya. Yang penting adalah have fun berinteraksi. 2, open. Coba Angga di slide yang tadi yang ada open your heart. Ya, coba apa yang Anda lihat di slide ini? Ada yang bisa komentar? Coba jujur dulu apa yang Anda lihat? Ketik. Kok bilang oh my god gitu ya. Teman-teman, itulah kebanyakan orang suka melihat langsung mengatakan begitu ya. Bukan kutang. Kok bahasanya itu ya brand terkenal. Bukan teman-teman. Lihat, jangan lihat ke ini, orang suka visual ya. Open your heart. Kacamata kuda. Aduh, saya ketawa dulu. Open your heart-nya apa? Hati. Ya, bukan buka baju ya. Buka hati dulu. Kebanyakan orang itu ikut sesuatu itu selalu apa? Tertutup hatinya, benar nggak? Pokoknya ini nggak mau mendengar pun ya setengah hati. Kalau kita tidak buka hati, nothing happens. Betul nggak? Kenapa pada saat berdoa pun itu adalah apa? Kita buka hati, baru Tuhan bisa bekerja, benar nggak? Kalau kita nggak buka hati, kita terus kekeh begini, tidak ada yang terjadi. Ya, intinya apa? Harus percaya dulu. Open your heart, believe, itu ya, mau dan percaya, maka mujizat mulai terjadi. Betul ya? Oke, next slide. Nah, ini next slide ini agak sedikit, coba Anda perhatikan foto ini. Ada keanehan nggak? Coba lihat. Apa yang Anda lihat?
Coba. Playful out ya. Coba Anda lihat ini adalah bentuk apa nih? Ada yang bisa komentar? Stretching ya. Coba teman lihat nih. Ini manusia, tetapi lihat nih, ini kakinya, badannya sampai bisa di apa namanya? Di stretch sampai waduh, nggak kelihatan kepalanya, berarti kepalanya ini ya bukan. Nah, untuk mencapai hasil begini butuh berapa lama? Berarti dia mungkin berlatih berpuluh-puluh tahun ya kali ya. Nah, jadi intinya setiap hal itu butuh waktu. Melatih mental butuh waktu ya. Sukses butuh waktu. Jadi nggak ada yang instan teman-teman. Next slide. Nah, setelah Anda pertanyaan saya, apa sampai di titik ini coba berinteraksi dulu. Apa yang Anda dapatkan? Satu kata aja. Bisa 3 kata, apa yang Anda dapatkan so far dari pertama sampai sekarang? Masing-masing akan mendapatkan sesuatu yang beda. Coba. Apa yang Anda dapatkan sejauh ini saya sudah sharing. Coba. Apa yang paling menonjol di pikiran Anda? Coba. Oke. Pengalaman baru. Pengalaman baru apa? Coba. Oke. Sukses butuh proses, betul. Tetapi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya dari awal sesi ini sampai sekarang, apa yang paling lengket di pikiran Anda? Coba. Mengenai apa? Set dari sisi mana? Motivasi. Betul. Nah, ini hati, mindset. Terus apa lagi? Mindset. Mindsetnya apa? Mindset dalam menghadapi apa sekarang? Sikap positif beda ya teman-teman ya. Bukan afirmasi. Anda perlu ya artinya itu semuanya benar. Mindset akan berhasil. Artinya kalau Anda yang perlu Anda kuasai adalah apa? Keseimbangan. Betul nggak? Keseimbangan. Nah, pada saat Anda masuk ke energi negatif, Anda harus bisa apa? Self mirror, kemudian berbalik seperti begitu ya. Kalau Anda temukan itu di praktek, maka akan terjadi balance ya. Anda akan menjadi orang yang bahagia, lebih tenang ya. Terhadap keluarga juga ya, lebih grateful seperti itu. Oke. Jadi sharing adalah gini. Intinya kebanyakan kita itu kadang-kadang gini loh. Saya setiap hari bertobat. Betul ya? Kadang-kadang aduh, hari ini ngomongnya lebih keras ya. Aduh, ampuni saya Tuhan. Wah, untuk kesalahan perkataan, tenang lagi ya. Kadang-kadang ada rasa bersalah itu juga akan menghalangi Anda ya. Jadi apapun itu, jadi kita belajar untuk apa? Coba pikirkan, wah hari ini Tuhan ampuni saya untuk dosa perkataan, pikiran ya. Ampuni saya. Kita sama-sama baca ini ya. Beri saya hikmat, katakan Anda ke diri sendiri, Tuhan berikan saya hikmat, bijaksana, telinga yang mau mendengar, mulut yang lebih banyak diem sebelum tahu fakta, dan tangan yang selalu apa? Berbuat kebaikan ya. Jadi kalau Anda seperti itu, Anda belajar keseimbangan, maka nothing gets you. Seperti begitu ya teman-teman. Next slide. Next slide. Ya. Bersikap normal itu membosankan ya. Smile and be crazy teman-teman ya. Maka kita itu kalau udah terlalu, waduh, momen itu boring banget. Jadi have fun ya. Jadi katakan ke sahabat Anda, sahabatku, normal itu membosankan. Kata seperti itu. Oke, be crazy happy. Ya teman-teman ya. Next slide. Yes. Oke, ya jadi lihat nih. Biasanya kita di saat-saat seperti begini ya, ada training segala-galanya. Sekarang aduh gimana ya, ada suatu suasana baru daripada mau bagaimana, ini lagi PPKM apa ya, nggak bisa keluar 2 minggu lagi. Teman-teman, setiap hari kalau kita asik terpolusi berita yang negatif ya, dan tidak charge baterai, jadi makanya Anda perlu menemukan komunitas yang positif ya. Cari hal-hal yang positif yang bisa Anda lakukan ya. Beberapa teman juga oke ya. Misalnya ada Zoom yang terbuka untuk umum, Anda ikut seperti begitu ya. Cari hal-hal yang positif dan mulai hindari yang negatif. Jadi kita harus biasanya seperti siapa yang punya HP? Nah, HP betul. Burung yang sebelah kanan itu kan seperti kita ini, betul nggak?
Ya, kenapa? Anda kalau mau akui semua butuh charge baterai, betul? Energi positif ya setiap saat. Karena kalau HP aja perlu di-charge per hari, bayangkan tuh manusia tiap hari diisi dengan berita-berita jelek seperti begitu ya. Jadi ingat, ya harus berani perubahan, betul. Jadi perubahan itu dimulai dari diri sendiri, di rumah sendiri, betul ya? Karena kita belum bisa kemana-mana, itu yang saya lakukan setiap hari. Maka setiap hari down up lagi, ever ready baterai gitu ya. Betul? Ya, oke, next slide. Ya, ini sangat penting ya, bagaimana Anda dan saya memandang dunia sekeliling kita, tergantung persepsi memandang. Dan nih, Anda melihat dua orang ini. Yang satu, dua-duanya di penjara. Anggap aja ini penjara pikiran, betul? Yang satu melihat semua yang indah. Dia menggambar, dia membayangkan semua yang indah. Yang satu apa yang dia gambar di pikiran itu adalah saya di dalam penjara. Jadi terserah Anda mau bagaimana. Ya, kita bisa di situasi yang sama tentang COVID ini, tetapi cara memandang bisa beda. Ya, jadi mulai kita harus mulai apapun itu, harus mencapai ke balance itu. Pikiran saya ini bagaimana? Ini negatif atau positif? Itu aja pertanyaannya. Ya. Kalau negatif, cari sesuatu yang positif, kebalikannya. Seperti itu ya teman-teman. Saya harap ini membantu ya. Next slide. Ya. Nah, buang semua sampah pikiran, sampah energi ya, perkataan negatif, pikiran negatif ya. Solusinya adalah hati yang gembira dan rasa cinta. Bagaimana kita bisa gembira dan rasa cinta? Otomatis sampah itu perlu dibuang. Kalau kita perlu minta maaf, kita minta maaf ya. Jangan harus sombong. Nanti kalau udah mati pun nggak bisa sombong lagi. Jadi kalau kita perlu minta maaf ya, kita perlu kita minta sekarang. Gitu ya teman-teman ya. Tidak ada yang merasa harus lebih gengsi ataupun lebih hebat dari yang lain ya. Nah, you become what you feed your mind. Jadi kita adalah apa yang kita isi di pikiran kita, di hati kita ya, yang terucap di mulut kita. Your mind kata gini, pikiran Anda selalu believe everything. Pikiran Anda selalu percaya semua yang Anda katakan. Ya, yang Anda katakan. Ya. Jadi selalu isi dengan kebenaran, isilah dengan kasih sayang. Betul ya? Apapun yang maksudnya gini loh, kok apapun yang urusan negatif itu adalah hal-hal yang kekurangan kasih, ya. Jadi ingat kasih dan sukacita itu utama. Oke, next slide. Oke, ini ya. Jadi ini dari Lao Tzu mengatakan begini, watch your thoughts. Watch your thoughts. Jaga pikiranmu, itu akan menjadi perkataanmu. Jaga kata-katamu, itu akan menjadi tindakanmu. Itu juga akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan akan menjadi karaktermu. Jadi ingat, katakan, ketik, jaga pikir, sahabatku, ketik, sahabatku, jaga pikiranmu, jaga perkataanmu, jaga tindakan, karena itu akan jadi kebiasaan dan karakter ya. Itu dimulai dari pikiran, teman-teman ya. Kita sama-sama akan, karena kita ada masing-masing, yuk kita belajar berdiri. Berdiri ini penting. Yuk berdiri biar pantatnya enggak tambah besar. Oke, Angga, mohon maaf, ini ada video afirmasi berikut. Kita sama-sama ucapkan ya teman-teman ya. Ya, ini luar biasa sekali. Ya, berdiri kita sama-sama ucapkan. Anda kalau melihat bahasa Indonesia, Anda juga teriak. Saya merasa sangat hidup. Hidup itu luar biasa. Saya percaya pada diri sendiri. Hari ini akan menjadi hari yang luar biasa. Semuanya bisa. Saya percaya. Ya. Yang terbaik sedang datang. Semuanya sedang terjadi sekarang ini. Yang baik belum datang. Yang terbaik, saya akan selalu sukses. Saya merasa sangat baik. Saya sehat.
sempurna apa adanya. Alam semesta adalah tempat yang ramah. Saya lebih kuat dari apa yang saya tahu. Setiap saat adalah sebuah peluang. Saya punya bakat yang unik dan menunggu untuk dipelajari. Saya terus berkembang dari hari ke hari. Saya cerdas. Saya kuat. Ayo katakan sekuat tenaga. Saya percaya diri. Saya pantas untuk semua hal yang baik. Saya fokus pada hal yang baik tentang hidup saya. Saya bergairah. Saya menciptakan kenyataan saya sendiri. Saya kuat melampaui impian terliar saya. Saya menghargai hari ini sekarang juga. Saya sangat hebat. Oke, tepuk tangan dulu. Siapa yang sudah melakukan tadi? Ada yang bisa ketik apa yang Anda rasakan setelah afirmasi tersebut? Ada yang bisa jawab? Ayo ketik. Jadi lebih pede. Oke, apalagi? Plong dan semangat. Oke. Ada lagi? Kekuatan diri. Oke, apalagi? Iya. Nah, oke. Lebih semangat ya. Oke, great. Kita ke next slide. Enjoy. Iya, betul. Ya, harus diucapkan. Oke, luar biasa. Tadi nggak jadi seger. Iya. Nah, ini ya tadi ngomong tadi nggak enak body, tiba-tiba jadi seger. Teman-teman, saya pernah dilatih di apa ya menjadi coach. Wah, mindset. Itu luar biasa sekali ya. Benar-benar itu di coaching dari online dari Amerika itu benar-benar kayak di bootcamp. Dan pada saat itu saya nggak enak badan banget. Jadi ini bagi Anda nanti yang nggak enak badan, itu Anda bisa taklukkan. Pada saat itu demam gitu ya. Waduh, kepala bernyut, nggak enak. Terus kata ada meeting, saya bilang, aduh saya nggak enak banget. Diteriakin teman-teman, what? Annie, you cannot afford to be sick, kata gitu. Aduh, kamu tidak bisa sakit. Lah, orang lagi sakit kok dibilang nggak boleh sakit. Kamu tidak boleh sakit. Perkatakan sekarang juga, katakan saya tidak sakit. Saya sehat. Saya kuat. Baru saya lakukan. Loh, apa yang terjadi? Loh, hilang teman-teman ya. Benar-benar kekuatan dari mindset itu yang masuk ke energi positif dan kita percaya apa yang kita ucapkan itu luar biasa sekali ya. Tapi kalau aduh saya sakit, denyut-denyut, nggak bisa nafas, ya udah sekalian aja, bener nggak? Jadi sangat penting sekali ya. Bagaimana Anda setiap hari, saya tiap hari pagi saya katakan saya kuat, saya sehat, saya cantik, saya muda. Walaupun bilang saya langsing. Waduh, itu deh setiap hari ya saya teriakin ya pagi-pagi. Kenapa? Dari sana itu sepanjang hari. Nah, makanya cantik nggak? Cantik nggak? Tambah cantik kan? Tambah muda nggak teman-teman? Nah, betul ya. Karena kita have to be ini loh, declare, kita harus percaya ya. Step by step semua akan tertransform. Seperti begitu ya teman-teman. Oke, next slide. Tadi udah saya ucapkan mulai power of I am, nggak usah anggap kita masuk ke yang ada fotonya yang 80 tahun itu loh. Ya, cantik, terima kasih. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman. Kebenarannya adalah manusia selalu autopilot seperti saya udah jelaskan. Jadi intinya pahami otak kita tuh seperti komputer ya. Jadi dan jarang kita ambil waktu mendengar diri sendiri loh, bercermin gitu, merenung ya. Dan tiap hari kita harus memilih apa? Oh, negatif, pilih lagi positif. Jadi setiap hari itu hanya bermain keseimbangan ya. Maka Anda akan temukan keseimbangan itu dan Anda akan kuat seperti itu. Apapun yang sedang terjadi di sekeliling kita, mau situasi pandemi kayak mau krisis ini itu, sadari ya bahwa itu sebuah siklus dan Anda kalau mindset kita, sewaktu saya positif saya katakan saya pasti sembuh.
Tetapi teman-teman ada waktunya itu waktu data, waktu PCR pertama itu, kok masih positif gitu, langsung bisa drop ya teman-teman. Aduh, nggak boleh, saya harus sehat seperti itu. Begitu saya ngomong saya harus sehat, saya tidak boleh terpengaruh oleh pokoknya saya sudah sembuh, diperkatakan sembuh, saya tidak mau lihat lagi, benar-benar sembuh. Karena di otak saya sudah memilih saya sembuh, saya sehat, saya masih banyak tugas, saya harus survive, saya harus hidup seperti begitu teman-teman ya. Nah itu kalau sudah seperti begitu tidak ada yang bisa mengganggu ya mental kita sama sekali. Jadi kecuali kalau kita menyerah, kebanyakan orang kenapa dia KO karena dia menyerah. Katakan tag 5 orang, katakan sahabatku jangan berani menyerah. Awas ya kalau menyerah, bilang begitu. Ayo coba katakan ke 5 orang, tag mereka, katakan sahabatku awas kalau menyerah ya. Coba ketik dulu. Kalau menyerah, WhatsApp saya biar saya tendang, bilang aja gitu. Bercanda ya. Ya, awas jangan menyerah. Ya. Jadi kita perlu care teman-teman. Care itu bukan berarti satu tim doang ya. Kita tuh semua satu keluarga AFC. Pahami, kita itu bukan kompetitor ya. Jadi kita harus belajar mengasihi sesama member karena kita satu keluarga di keluarga AFC ini ya. Jadi ingat, apapun yang kita lakukan, kalau apa yang kita lakukan, misalnya undercutting pun, kita melukai saudara kita sendiri ya. Ini bukan mengenai jual untung rugi, lebih murah, enggak teman-teman. Kita mau sama-sama nolong semuanya. Setuju? Kita mau nolong semua keluarga AFC, tidak ada satupun yang tidak sukses. Karena apa? Kata Pak Ernest, no one left behind. Wih, aduh, kaget malu nih. Ada Pak Michael. Mana nih? Tutup dulu. Aduh, kacamata. Ya teman-teman. Jadi artinya gini teman-teman, kalau kita semua sukses, bangga nggak ya? Kita harus menjadi satu derap, ya, sukses bersama. Jangan nanti kita lakukan hal-hal yang aneh merusak nama perusahaan ini, ya. Maksudnya gini, it's very childish gitu loh, untuk mementingkan diri sendiri, ya. Di perusahaan biasa, perusahaan ini itu loh tujuannya untuk bermanfaat. Kata Pak Michael, we are family. Family itu tidak saling menjatuhkan, tidak saling melukai, betul ya? Kita itu perlu bersatu karena tugas kita masih besar. Ingat Pak Ernest mengatakan Bu Helen itu bermimpi ya, di terbang itu seperti melihat tuh gelap seluruh Indonesia, terus ada terang. Nah, Anda terangnya loh. Siapa yang tahu bahwa Anda terpilih? Katakan saya terpilih, sayalah terang itu. Terang itu adalah apa? Lilin yang memberikan terang ke orang lain ya, bukan mematikan lilin untuk orang lain. Benar ya? Sepakat ya teman-teman? Ya amin, betul ya. Jadi kita perlu sukses, kita perlu sehat, kita perlu lalui ini, jangan cengeng ya. Karena tugas kita bukan mengenai kita loh. Ya, begitu banyak orang di luar sana yang butuh kita bantu teman-temannya. Jadi semangat itu harus dijaga, apinya harus dijaga. Api perlu membakar api, ya. Oke, jadi be strong, katakan jadilah kuat ketika Anda lemah, yaitu ya. Jadilah kuat ketika Anda lemah, jadilah berani ketika Anda takut. Jadilah rendah hati ketika Anda lagi menang itu hebat, nggak ada yang hebat Tuhan. Tuhan yang hebat. Nggak ada yang hebat, saya pun nggak hebat ya. A badass, kick ass gitu ya. Tendang COVID-nya. Kalau seperti kecoa, injak-injak gitu ya teman-teman ya. Harus kuat ya. Ketika I'm strong, when I'm weak, ya. Tuhan di dalam kita itu kuat gitu loh. Jadi kita harus ada masalah datang, ingat Tuhan kita itu lebih besar dari masalah ini ya. Jadi intinya adalah trust. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu bisa tolong kita, maka kepercayaan itulah, the trust and the belief itu akan membuka jalan ke mujizat. Ya, jadi berani. Nggak ngapain takut, betul nggak? Ya, katakan saya tidak takut, saya pemberani. Seperti gitu ya. Oke, next slide. Ya, next slide. Oke, Anda lihat nih. Anda lihat, ini wanita cantik banget ya. 2012 jadi Miss Universe, tetapi habis itu cacat ya, mungkin cedera itu kakinya sisa satu. Tetapi dia tetap bersemangat, tetap hidup. Emangnya habis kakinya buntung langsung nggak mau hidup, benar nggak?
masa COVID gini, aduh, sudah end of. No, teman-teman, justru ingat, this is a war zone. Kita dilatih menjadi warrior supaya kita bisa keluar sana untuk menolong orang. Ya, siapa yang mengatakan saya adalah pejuang AFC? Catat. Kita mau catat nih, coba. Siapa yang mengatakan Anda itu pejuang? Ya, saya pejuang. Betul, pejuang itu ya harus kuat, harus berani, benar ya? Ya, tapi jangan nekat. Berani juga gini loh, saya berani. Ya, ditembak seperti gitu ya. Jadi kita harus pinter kalau mau keluar mau ditembak pun harus ada shield-nya, yaitu masker gitu ya. Double masker, betul ya. Kata Ci Eni, pokoknya berani. Saya pejuang. Ya, pejuangnya juga harus pakai hikmah, teman-teman ya. Jadi kata gini, great things ya. Hal-hal besar akan mulai terjadi ketika apapun terjadi, ya kalau lecet jatuh ya bangkit lagi, ya. Kalau koyak bajunya dijahit lagi ya. Habis itu Anda bangkit, wake up, dan Anda apa? Terus bersyukur masih Anda ngotot kejar kehidupan Anda dengan gagah berani ya. Jadi kita semua perlu apa gini loh. Hidup itu apa sih? Kita harus tinggalkan legasi. Legasi apa yang Anda mau tinggalkan ketika Tuhan panggil Anda nanti? Betul nggak? Ya, jadi bukan mengenai Anda capai rank apa. So what? Tuhan juga nggak mikir, betul nggak? Yang penting berapa orangkah yang sudah Anda bantu? Benar nggak? Berapa orangkah yang sudah kita bantu? Yes, pejuang itu bukan berjuang untuk rank. Rank itu tujuannya apa? Tuhan memberikan alat yang luar biasa ini supaya uang itu titipan loh. Saya mengerti banget bahwa uang ini titipan, makanya saya hidup sederhana banget. Kalau disuruh misalnya beli yang mewah-mewah, aduh sayang banget ya uangnya, bukan saya pelit. Kalau Anda lihat tuh saya orangnya paling suka memberi ya, beri. Lebih bagus uangnya itu untuk menolong orang yang sedang kesulitan, benar nggak? Nah nanti sisa-sisanya baru, ya, ada Ko Budi, aduh malu. Love you all, aduh ma. Oke lanjut ya, next slide, ya. Oke, next slide. Oke, nah setiap hari apapun yang terjadi, latih diri Anda membuat pilihan ya, memilih. Ini terjadi. Saya mau pilih tetap di bawah atau saya bangkit. Jadi kebanyakan orang yang drop karena dia tidak memilih. Dia biarkan aja, menyerah ya. Jadi always choose. Tidak memilih juga memilih. Anda memilih untuk ya negatif seperti begitu ya. Nah, jadi gini, ingat bahwa Anda bukanlah apa yang terjadi kepada Anda, tetapi Anda mau pilih jadi apa? Anda pilih jadi batu-batuan biasa atau Anda dipilih siapa yang suka berlian seperti saya? Ada yang suka berlian? Apalagi berlian segede itu, ada nggak? Coba ketik. Ada yang suka berlian nggak? Nah, iya, berlian itu enak dilihat ya, tetapi Anda tahu prosesnya nggak? Berlian itu benar-benar, apalagi yang berkualitas, itu prosesnya luar biasa, dibakar api yang begitu panas, benar nggak? Dari itulah kita tahu Anda tuh berlian atau batu. Nah, siapa yang siap dibakar jadi berlian yang asli? Angkat tangan. Saya berlian asli, coba. Nanti Pak Michael, Angga semua catat yang dibilang, yang mengatakan saya brand asli, tiba-tiba Pak menyerah. Halo, udah bilang brand asli, ya membernya enggak, saya nggak punya tim lagi. Aduh, bener ya? So what? Cari lagi yang baru, teman-teman. Ini bukan mengenai closing, bener nggak? Some will, some won't, ya ada pepatah, ada yang mau, ada yang enggak. So what gitu loh. Pasti seorang menunggu untuk kita tolong, betul nggak? Kalau saya mah orang menyerahkan diri. Kenapa? Karena saya ucapkan itu. Terima kasih Tuhan hari ini bawa orang yang butuh saya tolong. Biarlah mereka menyerahkan diri. Amin. Benar nggak? Datang sendiri. Betul nggak? Karena Tuhan tahu hati saya murni, benar-benar mau nolong orangnya. Jangan bilang Tuhan, pokoknya bawa orangnya biar saya jualan. Nggak datang. Ya teman-teman ya. Jadi doanya itu murni. Oh itu saya betul. Ada Elizabeth. Love you Elizabeth. Luar biasa ya. Elizabeth katanya gini. Cari saya. Kayak apa nggak bisa tidur ya Elizabeth ya. Waduh puji Tuhan ya. Ternyata katanya gini. Dan kita pun nggak tahu loh luar biasa ya. Kita nggak semuanya tidak. Jadi gini loh. God always work in His mysterious ways. Tidak ada yang tahu bahwa setelah kenal saya, Ci, gini-gini apa ini AFC? Dia juga nggak ngerti kenapa kok terpanggil banget. Entah seminggu udah berapa hari kemudian ternyata positif COVID. Bisa begitu teman-teman. Jadi sebelum sesuatu terjadi Tuhan udah tahu.
Dan Tuhan itu, Anda tahu nggak Anda malaikat? Kita itu semua malaikat. Coba katakan gini, Anda tahu bahwa Anda malaikat? Kita itu sebenarnya gini loh. Katanya gini, bahwa jiwa kita itu ada di surga, betul? Sebelum kita lahir, itu Tuhan tanya, Elizabeth, Annie, lu terima nggak assignment-mu di bumi? Terima Tuhan. Begitu dilahirkan, memorinya di wipe. Jadi kita ini ibarat gini loh, mau pilih untuk menjadi penolong orang atau ditolong doang, bener ya? Jadi intinya luar biasa sekali. Kita itu ini loh, intinya gini, malaikat tanpa nama artinya gini. Nah, kita orang butuh uluran tangan, betul nggak? Orang-orang yang hatinya uang itu untuk apa sih? Nah, kalau saya suka citanya menolong orang. Ada orang yang mau beli ini tuh silakan deh teman-teman ya. Jadi semuanya great. Great and no problem, seperti gitu ya. Jadi intinya yang penting kita memilih, yang penting kita harus ada goal. Apa sih yang kita inginkan dari kehidupan ini? Benar nggak? Uang bukan angel untuk saya ya. Kita jangan uang itu hanya alat yang bisa kita pakai untuk memberkati orang. Kalau saya begitu, itu kan opini saya, itu kan pilihan saya. Nah, saya begitu, uang ini saya berdoa Tuhan berkati saya supaya saya bisa jadi berkat untuk orang lain. Nah, apapun yang Anda doakan itu semua great and no problem. Teman-teman ya, yang penting Anda happy. Betul nggak? Ya, untuk nolong orang boleh. Anda punya impian, boleh nggak ada yang salah. Oke? Oke, next slide. Iya. Nah, Anda yang pernah ini bertanya, kenapa ini ada sekitar 500 sekian orang. Pertanyaan saya, why are you here? Betul nggak? Kenapa Anda berada di sini saat ini? Bisa saja Anda bisa di tempat lain mengerjakan sesuatu yang lain. What makes you here? Kenapa Anda mau hadir di sini? Apa yang Anda ingin ketahui? Siapa yang promosi Anda datang ke sini? Next slide, Angga. Next slide. Ya, apakah Anda telah mendengar tentang produk AFC ini? Bagaimana? Apakah Anda sudah merasakan dampak positif dari produk ini? Apakah itu selain hasil produk, mungkin penghasilan? Nah, apa pendapat Anda saat mereka mengatakannya ke Anda waktu pertama? Ya. Nah, next. Sudah dapatkan hasilnya, luar biasa ya. Jadi benar-benar produknya luar biasa. Next slide. Nah, keberuntungan itu apa dulu? Next slide, oke. Sebelum itu, apakah Anda... Oke, jadi dengan sharing itu Anda menerima hadiah sebenarnya. Kita menerima hadiah AFC itu adalah a gift from God. Betul nggak? Untuk saya ya, saya nggak tahu tentang Anda, is a gift. Ya, jadi menerima hadiah, sharing lagi ya. Nah, jadi apa yang terjadi? Next, ya itu di sampingnya kata-kata belum keluar kayaknya Anda. Apa yang terjadi pada saat Anda memutuskan untuk menerima hadiah kehidupan ini dari AFC? Yes, Anda say yes to AFC, Anda pakai produknya, Anda bergabung jadi member. Apakah Anda sadar sudah ada perubahan? Nah, ketika Anda mengkonsumsi produk tersebut, ada perubahan di diri kita nggak? Kalau ada, katakan ya ada perubahan. Apakah Anda merasa lebih baik? Udah pasti ya, betul nggak? Seperti saya, betul ya? Lihat nih, tambah muda. Waduh, bersyukur banget ya. Tinggal ini aja, tag-nya ini bercanda. Kebanyakan di rumah ya. Oke, ya betul nggak? Nah, apakah Anda, next slide, Angga? Betul, tambah sehat dan awet muda. Next slide. Ya, ada kata-kata di bawah yang perlu ditampilkan. Apakah Anda sadar yang Anda terima itu adalah hadiah? It's a gift. It's a gift. Ya. Next slide. Ya, next lagi, Angga. Next slide lagi. Yang ada heart. Ya. Ya, next slide. Ya. Nah, hadiahnya apa sih? Ini adalah sebuah hadiah untuk menjadikan Anda manusia yang lebih baik, lebih bermanfaat, bukan cuan. Lebih manusia yang lebih peduli, ya. Founders kita sudah menjadi role model duluan, ya. Pak Ernest, Bu Helen, Pak Michael, mereka sudah duluan, luar biasa sekali ya. Kalau saya mohon maaf ya, kadang nggak boleh sebut nama, di perusahaan lama ownernya pun nggak pernah ketemu, betul nggak? GM aja mohon maaf susah ketemu.
kecuali you are at level up. Ya, jadi luar biasa sekali, itu udah ada contoh, tinggal kita pay forward, kita ikutin jejak mereka ya. Yang bagus kita ikutin. Ini sebuah hadiah yang bermanfaat dan berdampak positif ke orang-orang di sekeliling kita. Karena Pak Ernest sering ngomong ya, pokoknya yang bermanfaat untuk orang, bermanfaat. Jadi we are a gift giver, ya, you are chosen. Ya, jadi next slide. Ya, ditampilkan aja. Ya. Jadi lihat nih, setiap orang itu dilahirkan punya talenta masing-masing ya. Kalau penyanyi misalnya dia punya talenta di suara, menerima berkah suara sehingga mereka menyanyikan lagu yang indah untuk menghibur orang-orang, membahagiakan orang. Benar nggak? Nah, kalau penari dia menerima berkah kegemulayan begini, bisa begini, melengak sana sini ya, sehingga mereka bisa membagikan keindahan dari tarinya itu kepada orang lain. Demikian juga penulis mempunyai berkah seni dan bermain kata ya, sehingga berkat tersebut bisa membangkitkan imajinasi orang lain ya. Oke, next slide. Jadi kita harus sadari dulu kita dilahirkan dengan talenta apa nih. Nah, jadi sharing adalah ucapan syukur teman-teman. Berbagi itu adalah bentuk sebuah ucapan syukur, dan sharing itu adalah bentuk sebuah penghargaan. Siapapun ada tertulis, siapapun yang bersyukur akan menerima lebih banyak lagi berkah dan kelimpahan. Ya, rasa syukur itu adalah jembatan kita menerima berkah dan kelimpahan. Next slide. Nah, ada juga tertulis, siapapun yang tidak bersyukur, maka segala sesuatu yang dimilikinya akan diambil kembali oleh Tuhan. Itu tertulis, teman-teman. Jadi hukum tabur tuai, seperti begitu ya. Itu namanya the truth. Oke, next slide. Next slide. Yes. Kata-katanya langsung ditampilkan aja. Ya. Jadi segala sesuatu terjadi untuk sebuah alasan. Maka Anda diberikan misi untuk sharing. So everything happen for a reason. We are here for a reason. Ya, katanya gini, kalau kita bisa ketemu begini itu karena jodoh, teman-teman ya. Semua sudah tertulis begitu. Jadi nothing is coincidence. Next. Apakah Anda sudah berbagi? Berbagi, memberi itu sama ya. Sudah diterima, terima melulu, nggak mau memberi. Kalau terima ya memberi lagi ya. Karena itu titipan Tuhan, bukan milik kita. Betul ya, teman-teman ya. Next slide. Yes. Ya, dari semua orang, kenapa Anda sih? Kenapa Anda yang terpilih hadir di sini? Kenapa Anda, walaupun saya nggak tahu Anda itu siapa, kalau Anda mendengar ini, Anda sampai di sekarang ini belum pergi, masih bersama kita. Why? Kenapa Anda? Kenapa bukan tetangga Anda? Kenapa bukan kakak adik Anda? Kenapa bukan keluarga jauh Anda? Kenapa bukan orang asing yang bertemu dengan Anda di jalan? Mungkin orang tersebut membutuhkannya daripada Anda. Ya, jadi you, katakan saya terpilih, katakan saya orangnya, saya terpilih. Oke, next slide. Ya, mungkin Anda berpikir bahwa Anda tidak membutuhkan, tetapi ada orang-orang sekitar Anda yang membutuhkan. Kadang-kadang jawaban itu dari orang lain, tetapi yang membutuhkan ternyata yang satu lagi berdoa untuk itu, teman-teman ya. Dan mereka tidak dapat menerima berkah tersebut melalui orang lain kecuali melalui mulut Anda. Nah, jadi mungkin seseorang di sekitar Anda itu sudah mencoba sebelumnya, dan walaupun sudah, orang tersebut itu yang butuh ini hanya mau mendengarkan dari Anda. Kadang, oh saya sudah banyak orang yang ngomong ke saya, tetapi kok lebih cocok mendengar dari kamu ya. Artinya orang tersebut percaya kepada Anda. Jadi ini adalah business trust. Artinya orang bergabung bukan kepada AFC-nya, tetapi bergabung kepada Anda. Karena they trust you. Ya. Jadi jangan Anda, maksudnya gini loh, don't betray the trust. Ya. Trust itu satu kali, kalau Anda break, itu selamanya orang tidak percaya. Jadi be integrity. Pak Michael selalu ngomong integrity. Ya, integritas itu sangat penting ya, teman-teman ya. Trust. Oke, next slide.
Ya. Nah, mengapa bukan Anda? Why not you? Ya. Jadi kita biasanya tidak peduli terhadap diri sendiri, tetapi kenyataannya ada potensi besar dalam kita. Itu potensi itu perlu digali, teman-teman. Udah Anda tahu nggak? Tempat yang paling kaya di dunia itu di mana? Coba, ada yang bisa jawab? Tempat yang paling kaya di dunia itu di mana? Ayo, coba jawab. Kuburan. Betul. Ya, di kuburan itu banyak sekali potensi yang tidak terwujud. Karena mereka bukan surga. Ya, kekayaan terbesar itu bukan surga. Di bumi itu belum tergali. Padahal Tuhan mengatakan ini kamu dilahirkan begini. Tidak terjadi. Kalau itu digali luar biasa sekali, teman-teman ya. Ya memang surga itu ya paling kaya. Cuman maksudnya itu di bumi. Saya mengatakan di bumi mana yang paling kaya ya. Ya, keluarga iya, tapi keluarga kita itu kalau nggak potensinya nggak dicapai, sayang ya. Ada gini, oh saya punya impian gini-gini nggak dicapai karena dia meremehkan waktu. Udah dipanggil Tuhan seperti itu ya. Jadi intinya begini loh. When you are given that time, ya kita nggak tahu kapan, kita masing-masing juga ada waktunya, ya. Tetapi jangan waste time. Live, maksud saya itu gini loh. Kalau saya sekarang sudah pahami bahwa I myself tidak tahu tentang yang lain ya. Belajar untuk hidup dan mati per hari. What I want to do, I do it gitu loh. Jadi saya nggak pusingin. Yang penting saya happy. Lu mau ngomong apa terserah seperti gitu ya. Jadi ada kemungkinan dalam diri kita yang sangat menjanjikan, dan jika kita memaksimalkan, maksudnya maksimalkan kayak gini loh, berlian itu bisa jadi berlian, tapi kalau nggak ada yang menggali, tidak ada yang benar-benar komitmen ya, benar-benar membentuk ini, berliannya tidak jadi, ada yang setengah jadi. Berlian itu bila menjadi potensi dirinya yang terbaik ya. Yes, it's only now, saya hidup hari ini. Besok itu Anda pikir, oh ntar deh, nanti deh, sometime, next time, whatever time, nggak ada teman-teman. It's all BS. Kenapa? Karena future, ya, past, present, future. Future itu adalah 1 detik ke depan loh. Kita nggak tahu satu detik ke depan itu apa yang terjadi. Ada orang 1 detik ke depan udah nggak bernafas, benar nggak? Jadi treasure every minute. Jangan hanya tertidur teman-teman. Saya sekarang belajar malah kalau jam tengah malam saya mulai memuji menyembah Tuhan. Ya teman-teman ya, ya sesuai kepercayaan agama masing-masing. Pokoknya aduh bener-bener itu. Waduh, mencari wajah Tuhan. Jadi selama ini tertidur terus, teman-teman, benar nggak? Waduh, ternyata kalau kita bangun lebih pagi pun, sekarang saya belajar, ternyata kalau lagi dalam ketenangan itu enak banget ya. Oh, ternyata kalau saya bangun pagi-pagi indah banget ya. Sebenarnya tidur sampai nggak karu-karuan, nggak bangun-bangun ya. Jadi saya sendiri praktek begitu loh. Saya nggak tahu tentang yang lain ya, teman-teman ya. Oke, next slide. Nah, Anda tidak, katakan sama-sama. Saya tidak memilih AFC, saya terpilih. Coba ketik sambil ngomong. Saya tidak memilih AFC, saya terpilih. Tuh. Kalau Anda masih sampai hari ini ada di sini, berarti Anda terpilih, luar biasa nggak? Anda terpilih. Karena Pak Ernest, Pak Michael berdoa. Saya pun waktu bergabung itu mujizat banget loh teman-teman. Karena waktu saya ketemu adik saya tadi setengah cerita ya, itu memang dia kasih tester, habis itu pinter ya, dia ajak sini, pokoknya pergi makan, ternyata pergi makan untuk ketemu Pak Niko. Habis itu pinter, ya peluru ketiga, Budi Darwin ya. Tetapi intinya kan bukan berarti saya bergabung karena apa? Karena saya sudah berdoa. Pada saat itu saya berdoa, saya kata Tuhan pergi ke Zimbabwe, ketemu dengan Bapak ke sana, ngapain jauh-jauh? Saya pun bingung. Anak saya bilang gini, Mami udah gila ya? Kenapa harus sampai ke sana? Itu negro semua, bahaya loh. Aduh, pokoknya udah sepertinya Mami dipanggil ke sana, kan udah dengar suara Tuhan gitu ya. Nah, sampai di sana, saya hanya mau tahu, sepertinya kok nggak ada passion lagi ya. Kok sepertinya saya lagi mau dibawa ke sesuatu yang baru. Saya bertanya di sana, berdoa, dijawab. Kata gini, your time is done. Your duty, your responsibility is done in this company. God has opened new door for you. Terus saya bilang, ini ya. Karena baru minum produknya, terus hanya itu yang saya minum kan. Yes. Nah, the yes, saya uji lagi. Kan harus menguji kan. Terus waktu ketemu Pak Niko, kamu harus ketemu Pak Ernest. Waktu ketemu, pertanyaan pertama harus membaca semua ya artikel tentang Pak Ernest. Saya cuma ngomong begini, Pak, kenapa Bapak udah sukses banget itu sampai mau
pulang ke Indonesia memulai dari nol. Ya, kata Pak Arnes gini, karena istri saya mendapat visi. Visi atau ngebuat, Pak? Ya, begitulah. Oh, iya. Pulang lagi saya uji lagi. Ya, saya tanya lagi, Tuhan, kok kenapa saya harus keluar dari ini? Ini kan sesuatu yang baru. Jawabannya hanya di sini. Help. Bantu Pak Ernest. Nah, kalau Bapak di surga bilang, saya bilang, yes sir. Ya, saya tipenya radikal sampai dari teman-teman sahabat saya yang udah lama di perusahaan lama itu yang setia ya. Cici yakin. Gak salah Ci, udah posisi tinggi itu, uang sebanyak itu, kok ditinggal? Yakin? Saya bilang gitu. Cici yakin, ini masih baru. Yakin, percaya saja. Kita harus percaya kalau Tuhan udah kita berdoa dijawab, ya yakin gitu loh. Udah berdoa dijawab, nggak yakin pula, berarti nggak percaya Tuhan dong. Nah, puji Tuhan hari ini dibuktikan. Jadi teman-teman, kalau Anda bertanya, apakah ini AFC jangka apa ada orang menakut-nakutin ya? Waduh, itu yang menyebar ke semua hoax begitu itu benar-benar itu nanti perlu ice ya. Nanti Tuhan buktikan sendiri. Saya tahu, Anda tahu ini bukan perusahaan kacang goreng di mana hari ini buka, besok tutup. Teman-teman, saya sudah di perusahaan di mana dari nol nggak tahu gambarnya, walaupun itu di cabang-cabang sudah cabang ke-38 kami itu dari nol. Tapi karena beberapa orang yang mengatakan, this is my company, we will fight together with this company, no matter what. Dimulai dari beberapa orang yang mau setia, itu sahabat yang baru bertemu begitu. Beberapa orang yang setia itu loh. Hari ini yang di Indonesia jadi nomor 1 di Asia Pasifik ya. Jadi artinya gini, ini semua ini ladang ini tergantung petaninya. AFC mau kemana? AFC ini bukan perusahaan kacang goreng teman-teman. 52 tahun. Bukan berarti mau ditakut-takutin, asal di hoax begitu. Kalau mau bertanya kepada orang ada di dalam. Kalau Anda bertanya kepada saya tipenya, kalau saya 20 tahun di perusahaan lama, hai teman-teman, untuk memutuskan berdoa, memilih untuk pindah ke sini, saya sudah planning untuk stay di sini minimal 20 tahun. You don't want to? No problem. Biar kita happy menikmati ya. Teman-teman, karena Anda tidak bisa membayangkan bocoran dari founder kita itu apa yang akan terjadi loh. Luar biasa banget, Anda beruntung banget. Belum pernah saya nih kebudi kemarin bercanda, Ci, udah pernah nikmati 7 sekian M? Belum. Yang ada cuman di-delete. Bercanda-bercanda ya teman-teman ya. Tetapi setiap perusahaan semua baik teman-teman ya. Saya nggak pernah mengatakan tidak baik. Semua baik. Kita bersyukur, kita belajar ya. Saya banyak belajar untuk jadi mental yang kuat, apapun itu, jatuh bangun lagi ya. Bersyukur banget, semua saya syukuri. Semua tetap saya anggap sahabat gitu ya. Jadi teman-teman harus percaya bahwa perusahaan ini tidak main-main ya, teman-teman. Oke, next slide. Kayaknya udah mau selesai juga ya. Nah, jadi kenapa kita ada di sini? Karena kita pantas, Anda dan saya pantas untuk mendapatkan yang terbaik ya. Next slide-nya. Nah, jadi untuk itulah kita perlu bersyukur setiap hari. Ucapan syukur itu dalam kondisi apapun itulah yang menjadi mujizat. Bersyukur, aku ucap syukur Tuhan, aku sehat walaupun masih gejala. Aku sehat, aku kuat, nah, pasti akan sehat ya. Jadi bersyukur kita masih bisa tertawa. Ada orang yang mulutnya hanya dicolokin nih, oksigen, benar nggak? Bersyukur ya. Jadi hidup itu adalah sebuah mujizat teman-teman. Dan setiap itu loh oksigen yang kita udara oksigen itu adalah hadiah dari Tuhan. Sekarang itu biasa gratis, orang harus bayar loh untuk oksigen, benar nggak? Jadi syukurilah bahwa hari ini kita sehat, kita bisa bersama-sama ya saling memberikan semangat hari ini. Oke, next slide. Betul, hidup itu adalah mujizat. Ya, next slide. Ya, setiap hari declare saya menang. Ya, jadi saya menang atas rasa. Jadi Anda harus menang atas rasa takut. Ingat, rasa takut itu hanya perkataan. Ya udah kita transform, kita hapus juga dengan perkataan positif, benar nggak? Takut. Oh saya takut. Saya berani. Teriakin saya berani sampai berani. Itu aja. Betul nggak? Nah, jadi itu kalau saya itu benar-benar Anda tadi sudah praktek ya bagaimana energi itu datang. Hidup itu tidak terbatas karena Tuhan ada bersamaku ya. Jadi biasanya orang itu tidak seperti gajah ini. Yang tidak mau berubah gajahnya, padahal ini gajah ini sometimes the thing that is holding you back is you. You are the elephant. Kita adalah gajah yang tidak mau berubah. Ya, udah dikasih kebebasan, kakinya udah, dan kamu udah bebas. Masih juga terikat di sini pola lama. Ya, kita harus break free ya. Jadi mulai meng-create hal-hal yang baru ya. Ingat, buku kehidupan kita masih bisa kita isi dengan hal-hal baru ya. Yang penting adalah kita harus menang melawan diri sendiri. Anda lihat kaca itu. Yes.
ya. Bukan orang lain kita tonjok diri sendiri. Yes, ayo jangan malas, ayo jangan menyerah, ayo jangan cengeng, seperti gitu ya. Next slide. Ya, Anda lihat nih, I'm strong, saya kuat, I'm special, I'm confident, I'm beautiful, I'm healthy, I'm powerful. Itu sangat luar biasa. I am, it is I, benar-benar ya. Anda lihat ini orang yang tidak punya kaki, tapi tidak pernah menyerah, masih bisa main sepak bola, benar nggak? Jadi jangan fokus ke problem. Kalau Anda fokus problem, problemnya tambah banyak. Tetapi bersyukur masih hidup, benar nggak? Jadi apapun itu masalahnya, be strong, hanya kuat dan berani, teman-teman ya. Kalau nggak berani, bilang saya berani. Oke, cari partner untuk berlatih. Saya berani. Maka itu energi akan saling ini yang men-charge. Nah, next slide. Ini luar biasa sekali. Tadi juga Colin sangat membantu dengan video. Nah, Anda lihat teman-teman, ini saya temukan. It is all in your head. Anda mengapung atau Anda tenggelam, it is all in your head. If you can stay positive, karena kalau Anda bisa positif dari situasi negatif yang sangat tidak mengenakan, you win. Ya, kita bisa menang pertempuran kita melawan pandemi ini dengan apa? Positif, ya. Dengan tetap tenang, tidak panik. Ingat, kalau sesuatu yang tidak enak itu datang, katakan apa? Tapi kita tes dulu, ulang lagi. Ketika situasi yang tidak enak, panik, takut datang, katakan apa? Tenanglah, coba ketik dulu. Kita ketik dulu. Saya mau lihat siapa yang udah nyantol nih. Udah pahami apa yang perlu dilakukan. Katakan apa? Tenanglah jiwaku, damai. Oh, puji, luar biasa, luar biasa. Berarti udah lulus ya. Tenanglah jiwaku, damailah hatiku ya. Ya. Jadi kita bisa menang satu dengan doa, teman-teman ya. Dengan ada keluarga AFC yang peduli ya, saling mendoakan, saling support ya. Tidak ada orang yang bisa sendiri menghadapi ini ya. Kita butuh satu keluarga besar yang peduli, yang sayang kepada kita. Apa adanya, bukan ada apanya, teman-teman ya. Jadi breathe the breath katanya gitu. Let go of fear. Fear itu, ingat saya katakan, ketakutan itu hanya modus ya. Ya si jahat itu untuk apa? Ini loh. Orang kenapa nggak bisa bernafas? Ya ini takut itu loh ya. Jadi lepaskan takut ya, berdamai dengan diri sendiri. Maka everything will be okay dengan doa ya, teman-teman ya. Oke, next slide. Nah, ini ada video berikut, Angga. Ini diketik, diketik. Nah, luar biasa, kita mau belajar dari air. Bagaimana air melewati semua tantangan. Oke, apa kabar AFC? Masih sadar?
Nggak ada yang ngantuk kan? Coba lihat dulu nih. Ada yang ngantuk nggak? Coba ditepuk-tepuk dulu. Hey, wake up, wake up. Oke, apa yang Anda pelajari dari video tadi? Coba komentar dulu. Nggak ada. Pak Michael. Thank you, Pak. Aduh. Bersamanya dan tim saya bisa. Apa sih? Air gitu ya? Coba, tadi Anda simaknya apa? Maju terus. Oke, apa yang Anda bisa pelajari air? Air selalu tenang ya. Teman-teman, ada kekuatan yang sangat besar dalam air ya. Air membawa kesembuhan. Air adalah jembatan ya, membawa mujizat kepada Anda. Air itu luar biasa. Kita itu, badan kita itu 70%, 80% air, benar nggak? Air itu, air bisa lembut, air juga kalau udah menjadi tsunami, bisa menjadi kekuatan yang sangat besar ya. Di air itu selalu flow, betul nggak? Tidak ada yang bisa menyetop air. Tidak ada yang mengatakan air tidak pernah mundur, dia terus maju, benar nggak? Betul, selalu cari jalan keluar. Air adalah kehidupan, betul. Ya, jadi kalau nggak ada air aja, seperti apa ya? Kita harus minum air, benar nggak? Betul. Jadi menyimak ya, nggak ada yang tidur ya, luar biasa. Oke, great job, teman-teman. Air bisa keras dan bisa besar, luar biasa sekali. Menyimak ya. Jadi coba kalau Anda terapkan itu, kalau ada sesuatu belajarnya seperti air, benar nggak? Mengalir. Bukan nggak apa-apa, kata Ci ini mengalir masuk ke sungai. Enggak dong. Maksudnya itu ya kita harus adjust juga ya, teman-teman ya. Oke, next slide. Nah, kenapa kita perusahaan declare goal? Ini penting. Orang yang tidak punya goal yang jelas, tidak punya why yang jelas, melayang-layang ya, jadi kero, jadi gila, benar nggak? Apalagi situasi begini. Nah, saya jadi sesuatu yang saya thinking chair. Wah, setiap saat jadi gini, karena otak kita itu autopilot, maka kalau kita kenapa disuruh set goal? Otak kita kalau udah ditulis impian listnya, goal, merekam, ya, dan otomatis karena udah merekam terserap di sini, kita akan melakukan. Ya, jadi orang yang punya banyak list impian, rata-rata kalau jatuh dia cepat bangun karena mengatakan tugas saya belum selesai, ini ada list. Nah, untuk saya luar biasa, setiap saya tulis nih goal saya. Contohnya begini, saya mengatakan saya mau tujuannya ini, saya mau misalnya menjadi Bushido. Karena kenapa? Saya butuh uangnya, mau membantu bangun gereja. Oke, pasti jadi. Kan saya bilang Tuhan, berdoa terus tuh, oke, ini harus bagaimana? Oh iya, perlu sekiannya. Begitu saya mengatakan ya, saya setuju dengan diri saya mau bekerja untuk sekian. Dan selalu terjadi. Karena saya sudah membuka hati dan pikiran mengatakan yes. Yes, I will. Yes. Ya, kalau Anda sudah mengatakan ya, coba pelajari dulu setiap Anda yang mengatakan, saya maunya ini terjadi, ada tanggalnya atau bulannya atau tahunnya terjadi. Betul nggak? Coba Anda renung. Benar nggak apa yang saya katakan? Untuk saya begitu loh. Pokoknya dream list itu pasti terjadi. Ini yang saya mau, ini yang saya mau, ini yang saya mau. Sesuai dengan target itu terjadi. Miss paling beberapa bulan atau ya lewatin tahun yang depannya. Seperti gitu ya, teman-teman. Oke, jadi visualisasi itu penting. Visualisasi itu harus ada tanggalnya. Dan juga harus punya faith, iman, teman-teman. Iya deh, karena disuruh ini, disuruh ini, tulis aja. Bukan, itu untuk Anda sendiri. Nggak ada kaitan dengan upline, sponsor Anda, atau siapapun. What you want, what is it that you want? Anda perlu, karena kita nggak hidup selamanya loh, betul nggak? Bisa aja Tuhan kasih 100 tahun, tetapi kan tetap harus. Sekarang ini yang penting apa, benar ya? Jadi satu pintu, ingat, kondisi pandemik bukanlah berarti akhir dari segala. Malah ini be unstoppable. This is just the beginning. This is the time ya. Bayangkan tuh Spider-Man, Superman ya, whatever ya. Itu pada saat sudah ada pandemi, ada war zone, baru kita menjadi apa? Menjadi pejuang. Kita menjadi warrior ya. Warrior itu adalah menang atas tantangan, bukan sembunyi di rumah. Benar nggak ya? Nah, jadi the big question, pertanyaan besar saya adalah kalau pintu ditutup, apa solusinya? Cari jalan lain, betul nggak? Kalau saya sih dobrak, ya nggak ada yang bisa menghalangi. Pintu tertutup, cari pintu lain, betul nggak? Dobrak lagi, akhirnya, dan ingat, di unstoppable, tapi berintegritas. Kata Ci ini dobrak. Jangan main undercutting, dobrak. Artinya gini, sesuai aturan, maksudnya semangatnya jangan putus. Ini, nggak ada yang mau, yang lain juga bisa kita bantu, benar ya?
Jadi big question-nya, pertanyaan besar saya adalah, are you ready to live and die daily? Artinya gini, lakukan terbaik setiap hari untuk dirimu, betul ya? Ibarat ini yang terakhir, jadi kita puas, bahagia banget ya, apapun kita kerjakan, nggak ada regret. Ya, kamu minta maaf, mengatakan I love you, mau makan ini makan gitu loh, jangan menunda-nunda ya, akhirnya ngeces. Nah, saat dipanggil Tuhan untuk saya ya teman-teman, maaf ya, apakah saya ini dalam keadaan siap karena sudah lakukan terbaik per hari, ya? Atau kita bisa pilih menjadi pengecut, benar nggak? Dan terus bersembunyi, tidak lakukan apapun untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Ataupun ini loh, ada goals gini, aku ada janji kepada mamaku, ya lakukan, ya, jangan males, ya, jangan takut. Ingat Anda sudah tahu solusinya. Takut, berani, ya. Jadi kita hanya kalau panik sebutkan tenanglah jiwaku, damailah hatiku, ya, maka itu akan terjadi, ya. Ingat, khawatir, takut itu kan cuma perkataan yang kita isi sendiri ke pikiran, nggak ada orang naruh, kita sendiri yang menakuti diri sendiri, benar nggak? Ya, jadi kadang keadaan apapun harus tenang dan jangan panik, ya. Oke, next slide. Next slide. Iya. Nah, mau sehat, siapa yang mau sehat, bahagia, sukses, perpanjang usia? Mau ya teman-teman, Anda lihat nih. Nah, kenapa ini tadi ya ada happiness chemical, how to hack them, ya. Ternyata di badan kita tuh ada zat-zat yang menciptakan happiness. Ternyata nih, dopamin, the reward chemical, ya. Kita perlu eating, makan makanan kita suka, mencapai sebuah target, melakukan sebuah tugas dengan baik, dan juga self care activities. Kita olahraga, ya. Nah, terus itu ada love hormone. Wah, itu apa? Dengan sosial, bersosial gitu ya. Terus itu physical touch, ya, peluk cium di rumah, ya, jangan peluk orang lain, ya, jangan salah peluk, ya. Juga apa? Memeluk peliharaan, misalnya kucing ataupun gonggong, ya, terkadang juga menolong orang lain, ya. Terus juga ada endorfin, nah, the painkiller. Itu apa? Dengan olahraga, dengan, nah, itulah mendengar musik, pujian penyembahan, jangan rock begitu ya. Ada healing loh. Ada seorang profesor kalau nggak salah di Jepang yang melakukan eksperimen ya teman-teman, ini benar luar biasa sekali. Katanya gini, dia dua antara energi negatif dan positif ya. Ada suatu kota, ingat saya katanya gini, airnya berkarat. Terus mereka tes satu kota itu mengucap hal-hal yang baik kepada air itu. Air yang baik, air yang manis, terima kasih. Airnya berubah. Terus nasi juga, mereka memakai dua penanak nasi ya. Satu dimaki, dasar bodoh, jelek, nggak enak, lu nasinya basi. Tetapi saat menanak nasi yang di penanak yang berikut, wah, I love you, thank you, nasi harum, makasih ya, enak ya. Waduh, jadi malah raginya berkembang ya. Demikian juga air katanya. Makanya saya bilang ada kuasa dalam air, ada kuasa dalam pujian juga ya. Air ini dimaki-maki, dasar bodoh. Waktu di foto kristalnya itu berubah jadi gelap ya, hitam-hitam. Nah, tetapi begitu ada pujian penyembahan, lagu-lagu yang memuji, waduh, luar biasa, airnya itu benar-benar berubah menjadi kristal, teman-teman ya, kayak diamond, kayak crown. Wow, luar biasa. Ya, jadi puja, makanya kalau ada panik, sakit ya, pokoknya hidupkan lagu pujian penyembahan, itu ada kuasa di sana, teman-teman ya. Jadi ingat, itu dia katanya itu listening to music, watch a movie, Anda bisa nonton film-film yang lucu ya, terus ketawa, hahaha, tapi jangan ketawa menghadap dinding, nanti pikirnya gila ya. Terus itu ada serotonin, mood stabilizer ya, itu dengan apa? Sun exposure, kita suntan gitu ya. Terus itu mindfulness, be with nature ya, di tempat-tempat kehijauan ya, meditasi. Jadi itu ternyata kita bisa hack ya, bagaimana kita bisa happy, bisa bahagia sehingga imunitas kita kuat. Seperti begitu ya teman-teman ya. Jadi katanya gini, kalau kita optimis, itu adalah magnet untuk apa? Bahagia. Kalau kita tetap positif, maka hal-hal baik akan jadi termagnet, akan tertarik datang kepada kita. Oke, next slide. Ya, nah ini hanya contoh teman-teman, saya bikin list baru lagi ya, list dream. Oke. Ya. Itu ingat, nah PR ya PR, ayo nanti submit ke apply masing-masing ya, ke leader masing-masing, bikin ini dream baru ya, saya bikin new list aja, contribute serving God, building Angel Dome Church ya, itu nilainya $20 juta, jadi tugas saya masih banyak ya, go Bushido supaya ada uangnya untuk memberi.
contribute sekarang ini lagi memberi ke yang fakir miskin di India, di Kenya, di mana-mana. Old age home, mau memberi ke rumah orang tua, kasihan orang tua, anak yatim. Mau cantik seperti Marilyn Monroe selalu gitu ya. Terus itu master the dance, saya mau belajar dansa. Nah, itulah pokoknya. Jadi bikin apa yang membuat Anda bahagia. Benar-benar yang gila, teman-teman. Bikin impian yang gila ya. Saya mau earn $1 million. Dia harus belajar sama Pak Michael nih bagaimana menghasilkan uang dari uang. Apa Mama Kobudi sama Pak Ernest, 1 billion before, sebelum 60 mau menghasilkan 1 billion supaya bisa menjadi berkat untuk bangsa-bangsa bla 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 bla. Itu ya, itu dream wish saya ya, tapi saya nggak tahu. Itu hanya contoh teman-teman biar impian itu ada magnetnya teman-teman. Impian itu membuka pintu ya, sehingga pada saat impian itu, waduh, energi positifnya luar biasa. Oke, next slide. Next slide. Ya. Jadi ini hanya contoh saya bikin. Nah, ini saya cuma bikin aja rumahnya mau gini, tapi entah siapa ya, cuma 2 sama mama sama anak aja. Ya. Nah, saya pengennya ya rumah begini, tapi nanti lihatlah ya. Entah siapa yang mau desain. Oke, next. Yang penting ada. Nah, saya pengennya ini loh, mau jadi pengen punya ini benar-benar impian saya. Saya pengen tuh punya private jet. Saya pengen belajar jadi pilot. Doakan ya. Ya, aduh, oke. Saya pengen benar-benar punya plane sendiri, mau belajar jadi pilot, oke? Yeah, thank you Pak Michael. Kalau Pak Michael udah amin, berarti jadi deh. Oke, next slide. Nah, saya mau di usia 60 badan gua begini, awet muda, cocok nggak? Mukanya udah bersama kan? Tinggal rambutnya, tinggal badan. Ya, you have to make crazy dream teman-teman ya. Usia saya udah 54 loh. Luar biasa kan? Kemarin itu aduh amburadul deh sebelum minum ini kusi sebenarnya nih sekarang nih. Ini apa loh? Sensei Suru. Ya, semuanya AFC. Ya teman-teman, rajin minum produk. Kalau bisa diminum, minum sekalian Sensei Surunya. Ya. Oke, next. Oke, next slide. Yeay, selesai. I love you. Oke, teman-teman. Itu saja. Nggak tertidur kan? Jadi nanti kelamaan. Harusnya ini nggak ada pertanyaan ya. Jadi mohon maaf tadi saya sekilas boleh ada pertanyaan tentang bisnis. Tapi ini adalah sesi untuk kita semangat. We don't talk business right now. Ya, saya percaya Anda sudah hebat. I love you. Ya, saya doakan semua yang hadir di sini tidak ada satupun yang tidak bahagia. Semua sehat ya. Semuanya mencapai impian semuanya ya. Itu aja teman-teman. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. We'll see you next event. Jangan miss satupun ya. God bless you. Bye bye. Thank you. Selamat malam Jenny. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga selalu sehat dan yang amin. Bye bye. Nggak sendiri semuanya bisa pasti. Yes. Amin. Thank you semuanya. Good night. Good night.